Retakan di dasar Laut Snow sebenarnya berisi rahasia yang sangat mengejutkan. Setelah para pembudidaya dari 4 domain utama mengetahui berita tersebut, mereka sangat terkejut. Klan Darah Jiin, satu-satunya klan kuno dari klan monster, tidak pernah lahir di celah Laut Salju. Sekarang setelah ditemukan, beberapa orang secara alami bahagia dan ada pula yang sedih. Para pembudidaya Iblis itu sangat bersemangat setelah mendengar berita tersebut. Klan Iblis telah tertindas selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama memiliki kebencian di hati mereka. Jika klan vampir Jiin benar-benar lahir, itu pasti akan menghancurkan penghalang antara Iblis keseimbangan klan dan ras manusia. Pada saat itu, klan Iblis mereka pasti akan bisa bangkit kembali dan mendapatkan kembali kejayaan mereka. Para pemimpin tertinggi dari 4 keluarga besar Mo dan kekuatan lainnya di wilayah utara sedang mengalami sakit kepala yang hebat saat ini. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka, tapi sekarang klan Darah Jiin belum benar-benar lahir, mereka sudah cukup saatnya mencari cara untuk menghadapinya. Untuk sementara waktu, hubungan antara klan Iblis dan para pembudidaya manusia menjadi tegang. 4 domain utama tampaknya menjadi kabur, dan berbagai emosi memenuhi udara. Saya mendengar bahwa Yi Chen, kultivator manusia kita, juga mengikuti para kultivator Iblis itu dan bercampur ke dalam celah di bawah Laut Salju, dan juga mencuri sebagian darah suci klan vampir Jiin. Dan salah satunya disebutkan lagi oleh para kultivator. Orang itu secara alami adalah Yi Chen. Sebagai penjahat super, setiap gerakannya menjadi fokus perhatian para kultivator. Itu sangat berani. Dia baru saja melarikan diri dari tangan 3 kekuatan tersembunyi, dan dia berani memprovokasi para penggarap klan iblis. Para penggarap semuanya sangat terkejut dengan tindakan Yi Chen dan berkata, "Aku juga mendengar berita bahwa pedang dewa kuno yang terbang menuju klan monster juga muncul di celah di bawah Laut Salju, tapi tidak ada yang mengambilnya. Pedang itu merasakan bahaya dan terbang menuju wilayah timur. Apakah ini benar? Pedang ilahi kuno kini muncul di wilayah timur." Itu benar sekali. Banyak kultivator telah lewat sekarang. Ayo pergi dan lihat. Mungkin kita cukup beruntung bisa mengumpulkan pedang dewa, dan kemudian pedang itu akan dilepaskan. Banyak kultivator yang membicarakan tentang pedang ilahi, lalu mereka bergegas menuju wilayah timur dalam kelompok besar. Boom, pada saat ini, pusaran teleportasi dengan cepat mengembun di sudut wilayah timur, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari sana. Yi Chen lah yang telah kembali ke wilayah timur di Laut Cina Selatan. Wosh! Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat bergegas turun dari kehampaan. Yi Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya. Senyuman muncul di wajahnya, dan kemudian Yi Chen berubah menjadi penampilan lain, mengerahkan kekuatan jiwanya dan menuju ke lokasi Kekaisaran Yuanshuan. "Tuan, apa rencana kita sekarang?" Monster kecil itu bertanya tanpa mengetahui apapun tentang tindakan Yi Chen. "Kembalilah ke Kekaisaran Yuanshuan dulu dan lihat apa yang terjadi." Yi Chen tersenyum lembut. Kecepatannya sangat cepat. 2 jam kemudian, Yi Chen tiba di suatu tempat tidak jauh dari lembah kematian. Dari kejauhan, dia bisa melihat sekelompok orang berkumpul di sana, kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa. Selain itu, Yi Chen juga menemukan deretan tenda tempat tinggal sekelompok petani. Mereka semua mengenakan pakaian berbeda. Mereka adalah anggota keluarga Mo, Sekte Taixu, dan keluarga Du. Duni, Mo He dan para tetua yang mengejarmu dan menguasai bersama hari itu semuanya ada di dalam. Monster kecil itu memiliki persepsi yang sangat kuat dan segera merasakan aura mereka dan berkata, "Jadi mereka semua masih di sini." Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, tetapi pihak lain tidak pergi. Tampaknya tujuan mereka sangat jelas, yaitu untuk boneka tua yang ada di segel. Mereka tidak bisa membuka segelnya sekarang, jadi mereka akan tinggal di sini sebentar. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bersiap sebelum mereka bertindak. Setelah Yi Chen mengamati dengan cermat, dia tidak tinggal di sini, berbalik dan pergi, menuju utara. Setelah beberapa saat, Yi Chen sampai di kaki sebuah gunung besar. Gunung itu gundul dan tidak berpohon, hanya dengan beberapa bebatuan dan rumput liar. Tempatnya cukup luas. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk melakukan sesuatu. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, lalu berjalan menuju gunung. Dia menggunakan kekerasan untuk meledakkan sebuah gua berencana untuk tinggal di sini dalam jangka pendek. "Tuan, kamu memilih tempat ini untuk melakukan apa?" Monster kecil itu bertanya lagi. Faktanya, Yi Chen mengatakan bahwa dia punya rencana, tetapi dia tidak tahu apa rencananya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengar ini, Yi Chen berdiri perlahan, seolah dia tidak siap menyembunyikan apapun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Kerahkan formasi besar dewa yang terperangkap dan tangkap mereka semua dalam satu gerakan." "Tangkap semuanya." 4 kata mendominasi bergema di telinga monster kecil itu. Rasanya sangat luar biasa, karena apa yang disebut rencana Yi Chen tampak terlalu gila. Jika kultivator lain mengatakan hal ini, monster kecil itu pasti akan menertawakannya,
Namun Yi Chen berbeda, karena monster kecil itu bisa sangat memahami kengerian formasi jebakan Tongtian. Itu adalah formasi kuno yang tersisa dari zaman kuno. Lebih penting lagi, formasi dewa terjebak Tongtian yang diketahui Yi Chen bukanlah formasi yang tidak lengkap, tetapi formasi yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh buku surgawi. Sikap Yi Chen sangat tegas. Meskipun melakukan hal itu akan sangat berbahaya, dia tidak ragu sama sekali. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan kebenciannya. Lebih penting lagi, dia ingin menggunakan formasi dewa yang terperangkap Tongtian Penyu. Prosesnya akan sangat mendebarkan, jadi tidak boleh ada kesalahan. Setiap detail harus diselesaikan dengan sangat hati-hati. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen mulai menyusun rencana. Pada saat yang sama, dia juga keluar untuk memeriksa medan. Setelah mengamati medan di gunung, dia mulai membentuk formasi dewa perangkap Tongtian. Yi Chen sekarang menjadi penilai sihir bintang 9. Menurut kekuatannya, tidak terlalu sulit untuk membuat lingkaran sihir biasa, tetapi formasi dewa yang terperangkap Tongtian ini sangat misterius dan rumit, dan masing-masing perlu diperhatikan, jika tidak, lingkaran sihir akan terjadi. Anda akan gagal dan semua usaha Anda akan sia-sia. Waktu hampir habis, jadi Yi Chen tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini, jadi dia sangat berhati-hati saat mendekorasi. Hari berlalu dengan cepat, matahari berputar dan bintang-bintang bergerak, dan kicauan serangga yang jelas terdengar di mana-mana. Hah! Dahi Yi Chen tertutup air, wajahnya pucat, dan dia duduk di tanah dengan sangat lelah. Setelah seharian bekerja keras, dia secara kasar membuat sketsa penampilan formasi Dewa Tidur Tongtian, dan sekarang hanya beberapa dari yang paling penting tersisa. Mari kita tunggu sampai besok pagi untuk melakukan sisanya. Semua kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis. Yi Chen berdiri dan memasuki gua yang baru saja dia buka tanpa tinggal di sini. Duduk bersila di tanah, Yi Chen mengerahkan sedikit kekuatan jiwa untuk meninju ke dalam cincin penyimpanan, dan segera sepotong bambu yang ditutupi dengan pola keluar dari cincin penyimpanan. Bas gulungan potongan bambu penuh dengan spiritualitas, dan mulai sedikit bergetar, mencoba melepaskan diri dari tangan Yi Chen. Gulungan di tangan saya persis dengan seni reinkarnasi langit dan bumi yang pertama kali saya pelajari di Xuanmen. Konon cara budidayanya diturunkan dari zaman dahulu kala. Meskipun kredibilitas pernyataan ini tidak terlalu tinggi, sebagai teknik budidaya terkuat di Xuanmen, Yi Chen masih memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Tanpa banyak berpikir, Yi Chen dengan cepat mengaktifkan formula ajaib pada saat ini, dan kekuatan jiwa melonjak di bawah kendalinya dan menembus ke dalam potongan bambu. Bas pada saat ini, suara gemetar terdengar, dan cahaya menyilaukan menembus dari potongan bambu. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yi Chen, potongan bambu tersebut mulai tenang, dan kemudian perlahan menyebar. Pada saat ini, diagram Vena yang sangat rumit muncul di potongan bambu. Terlihat sangat misterius. Jumlah diagram Vena setidaknya 2 kali lebih banyak dari diagram Vena yang pernah dia temui sebelumnya. Diagram konteks yang rumit. Teknik reinkarnasi ini benar-benar tidak sederhana. Suara seperti ini terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian dia mengerahkan sedikit kekuatan jiwa untuk mengeluarkan buku surgawi dari cincin penyimpanan. Buku surgawi dapat secara langsung mengembangkan diagram konteks, yang sangat membantu, jadi Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam buku surgawi. Segera, buku surgawi bergetar hebat, dan cahaya menyilaukan merembes keluar darinya. Tanda tanya. Di bawah evolusi kitab surgawi, pola lengkap muncul dari pelat pola, dan ada juga benang sutra emas mengalir di pembuluh darah, memandu cara penggunaan yang benar. Kali ini Tiansu tidak memodifikasi diagram konteksnya karena sangat sempurna tanpa cacat dan dapat langsung dipraktikkan. Jika kultivator lain datang untuk mempraktikkan seni reinkarnasi langit dan bumi, akan membutuhkan waktu lama untuk menghitung rute yang benar, tetapi Yi Chen tidak perlu melakukannya. Kitab surga dapat membantunya membimbingnya ke arah yang benar praktik. Melihat garis yang mengalir dengan saksama, Yi Chen dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya. Sekitar setengah jam kemudian, dia telah menghafal semua rutenya. Sepertinya sudah waktunya untuk memulai. Dengan tangannya mencubit formula ajaib saat ini, Yi Chen menutup matanya dan mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya. Ketika Bum berlatih sebelumnya, tidak banyak gerakan, tetapi pada saat ini, suara seperti guntur yang teredam terdengar di jiwa binatang Yi Chen, dan jiwa binatangnya segera berputar dan membentuk pusaran. Hei, semua pori-pori di tubuh terbuka, dan hisapan yang mengerikan merembes keluar dari pori-pori yang terbuka. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi tertarik pada saat ini, dan melonjak dari segala arah. Ketika saya berlatih sebelumnya, kekuatan jiwa yang saya serap hanya dalam jarak 100 meter, tetapi sekarang jangkauan penyerapannya sangat besar. Kekuatan jiwa dalam jarak 1 kilometer diserap dalam sekejap dan langsung melewati pori-pori Yi Chen memasuki meridiannya. Karena jumlahnya terlalu banyak, ia merasakan nyeri tumpul di pori-porinya, bahkan meridiannya pun terasa bengkak dan nyeri.
Saya tidak menyangka teknik reinkarnasi langit dan bumi ini begitu kuat. Yi Chen terkejut, dan pada saat yang sama sangat terkejut. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa itu, menarik mereka untuk berenang di sepanjang tempat yang ditunjukkan oleh diagram Vena baru saja. Teknik reinkarnasi langit dan bumi memang sangat kuat. Hisapannya menyerap kekuatan jiwa dengan sangat cepat. Di masa lalu, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk berlatih menggunakan teknik jiwa tingkat 9, tetapi teknik reinkarnasi hanya membutuhkan waktu setengah jam, yang menghemat beberapa jam, dan jiwa binatang yang pemarah juga lebih murni. Kekuatan jiwa yang dimiliki oleh cincin penyimpanan telah mencapai batasnya saat ini. Yi Chen hendak pulih dari kondisi kultivasinya, tetapi pada saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari jiwa binatangnya. Suara klik seperti telur yang memecahkan cangkangnya, sangat jelas dan keras, dan itu berasal dari jiwa binatang Yi Chen. Pada saat ini, jiwa binatang Yi Chen sepertinya telah menembus semacam batas, berjalan secara mandiri tanpa kendalinya. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang merembes keluar dari jiwa binatang itu menjadi lebih kuat. Kekuatan jiwa dalam radius 100 mil tersapu saat ini, dan itu mengalir ke tubuh Yi Chen terus-menerus dan diserap olehnya. Ini benar-benar kekuatan tingkat lanjut. Yi Chen sangat terkejut, dan dia tidak melakukannya. Aku tidak terlalu memikirkan untuk mengendalikan kekuatan itu dengan cepat. Hisapan yang tiba-tiba melonjak tidak terlalu kuat pada saat diserap, dan menghilang dalam sekejap. Aura Yi Chen melonjak sedikit saat ini. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya menggunakan teknik reinkarnasi untuk berlatih, saya akan maju ke tingkat mahir. Monster kecil itu sangat terkejut, dan pada saat yang sama dia berbahagia untuk Yi Chen dan berkata. Jiwa binatang itu kembali tenang saat ini, dan semua hisapan yang dikeluarkannya menghilang. Yi Chen membuka matanya, dan dua sinar cahaya tajam melintas di antara matanya. Setelah memasuki alam jiwa semesta tingkat menengah, kita selangkah lebih dekat ke alam jiwa kuasi alam semesta. Yi Chen tidak menyangka bahwa kemajuan akan datang begitu cepat, tetapi dia hanya tersenyum lembut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak puas sama sekali. Kekuatan ini tidak cukup. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, tetapi proses ini sangat sulit aliran. Dengan teknik reinkarnasi langit dan bumi, kamu akan berlatih lebih cepat di masa depan. Dia baru saja berlatih dengan teknik reinkarnasi langit dan bumi, dan dia sangat puas dengan hasilnya berdering dengan lambaian tangannya. Masih melihat cincin penyimpanan, Yi Chen mencarinya dan melihat di sudut Horcrux tingkat rendah yang melepaskan roh jahat yang kuat. Ketika dia berada di Xuanmen, Yi Chen bermain dengan Fusang dan memperoleh senjata jiwa yang kuat ini dari cakar monster tingkat 9 yang super. Sejak dia memasuki jalur kultivasi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan jiwa inferior tingkat Zhou perangkat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah level tertinggi yang dia temui sejauh ini, tetapi Yi Chen sekarang sedikit ragu apakah akan membiarkan pedang berat Tianyun menyerapnya atau menyimpannya. Jika diserap oleh pedang berat meteor surgawi, tidak ada jaminan bahwa itu dapat dipromosikan ke Horcrux tingkat abadi yang lebih rendah. Dalam hal ini, itu akan membuang-buang Horcrux tingkat abadi, berkata dengan lembut. Sebenarnya, itu tidak masalah. Cepat atau lambat itu harus diserap. Dan jika Heavenly Meteor Epi dipromosikan menjadi Horcrux kelas atas tingkat alam semesta, kekuatan yang dapat diberikannya akan lebih besar. Monster kecil itu. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk menyerapnya secara langsung. Yi Chen mengeluarkan pedang berat meteor surgawi dari cincin penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan Horcrux inferior tingkat abadi. Jika senjata jiwa yang dikembangkan Yi Chen digunakan bersama dengan pedang berat meteor langit, kekuatan yang ditampilkan akan lebih kuat, dan bobot pedang berat meteor langit juga menjadi keuntungan. Bas! Pada saat senjata jiwa inferior tingkat abadi muncul, roh jahat yang kuat menyebar, dan hisapan kematian merembes keluar pada saat ini. Jiwa binatang Yi Chen bergetar, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya tampaknya menjadi tersedot. Ini masih merajalela sekarang. Ketika dia berada di Xuanmen, kekuatan isap yang dilepaskan oleh Horcrux tingkat rendah di tingkat Zhou sangat kuat sekarang berbeda. Dia telah maju ke alam jiwa semesta. Ini adalah tingkat menengah, jadi saya tidak takut dengan hisapan sama sekali. Diam. Dengan pikiran, kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian Yi Chen, mengembun menjadi telapak tangan besar dan menekan senjata jiwa abadi ke tanah. Kekuatan hisap yang dilepaskan oleh Horcrux semuanya ditekan, dan mulai bergetar, mencoba melepaskan diri dari kendali Yi Chen, tapi bagaimana Yi Chen bisa memberinya kesempatan seperti itu? Mulai, menggambar bentuk pedang dengan satu tangan, pikiran Yi Chen bergerak, dan jejak kekuatan jiwa menembus pedang berat Tianyun. Bas pedang berat jatuh surgawi yang tergeletak di tanah mengeluarkan suara gemetar, dan kemudian 4 alur di bawah gagang pedang dengan cepat naik dengan 4 helai energi, mengambang dengan tenang di kehampaan. Tidak ada gerakan dalam ketiga energi itu, seolah-olah mereka sedang tidur. Mereka telah menyerap roh senjata beberapa kali sebelumnya, jadi mereka terbangun dari tidur mereka.
Pupil berwarna merah darah memandang ke arah Yi Chen, bersinar dengan panas dan keintiman. Keluar, Yi Chen mengalihkan pandangannya kembali ke Horcrux tingkat abadi yang lebih rendah dan berteriak pelan. Segera, di bawah mobilisasinya, ledakan kekuatan jiwa digunakan di Horcrux tingkat abadi yang lebih rendah dengan cara yang arogan semangat senjata. Roh senjata tingkat rendah Zhou sangat kejam. Saat ditarik keluar, monster ganas segera terbentuk dan meraung keras ke arah Yi Chen, ingin melancarkan serangan. Kamu masih mempermainkanku. Ketika Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, nyala api warna-warni menembus dari tubuhnya, melepaskan suhu tinggi yang mengerikan, dan langsung membungkus roh senjata itu. Raungan itu seperti benda yang tidak berwujud, dan esensi magma adalah musuh bebuyutannya. Segera, roh senjata itu mengeluarkan raungan yang melengking. Yi Chen tidak melepaskannya begitu saja, dia menggunakan esensi magma untuk membakarnya sampai sangat lemah. Ketika tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia menggerakkan pikirannya dan mengambil esensi magma kembali ke dalam tubuhnya. Roar roh senjata yang telah terbangun mengeluarkan suara ratapan pelan saat ini, sangat bersemangat, seolah-olah mendesak Yi Chen untuk menyerahkan roh senjata itu kepadanya. Kali ini aku bisa memberimu makanan enak lagi. Yi Chen tidak banyak berpikir, melambaikan tangannya, dan roh senjata itu terbang langsung ke arahnya. Roar roh senjata dari pedang berat meteor surgawi membuka mulutnya dengan sangat bersemangat dan menelan roh senjata tingkat rendah Zhou sekaligus. Karena dibakar oleh esensi magma, ia sangat lemah saat ini, jadi tidak menolak sama sekali. Itu secara langsung diubah menjadi aliran energi, yang semuanya diserap oleh roh senjata pedang berat meteor surgawi. Dan setelah menyerapnya, roh senjata pedang berat meteor surgawi melepaskan cahaya yang menyilaukan saat ini, ukurannya sedikit membesar, dan terlihat hidup dan kuat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Itulah nafas senjata jiwa superior tingkat alam semesta, kata monster kecil itu. Setelah menyerap energi Horcrux of the Universe tingkat rendah, Skyfall Epi berhasil menjadi Horcrux of the Universe tingkat atas. Faktanya, Yi Chen tidak terkejut sama sekali, karena energi yang terkandung dalam Horcrux tingkat rendah tersebut alam semesta sangatlah besar. Bagaimanapun, masih ada sedikit penyesalan di hatinya. Akan sangat bagus jika pedang berat meteor langit dapat dipromosikan ke tingkat Horcrux alam semesta yang lebih rendah. Selalu menyenangkan untuk merasa puas. Dia menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata ini, dan kemudian Yi Chen melambaikan tangannya, dan keempat roh senjata kembali ke pedang berat Tianyun. Sekarang pedang berat meteor surga telah mencapai tingkat atas alam semesta. Lain kali jika kita menemukan roh senjata yang lebih kuat untuk diserap, kita seharusnya bisa maju ke Horcrux tingkat alam semesta. Yi Chen mengambil meteor berat surga pedang. Saat ini, dia merasa meteor surga itu berat. Tentu saja, ini bukan karena bobot pedang berat Tianyun telah berkurang, tetapi karena roh senjata telah membantunya membagi sebagian bobotnya. Jika level Sky Meteor Epi dinaikkan sedikit, Yi Chen yakin bobotnya akan semakin rendah. Pada saat itu, Sky Meteor Epi yang beratnya beberapa ribu kilogram akan menjadi sangat ringan di tangannya. Sekarang bayangkan bagaimana lawan Anda akan merasakan sakit kepala di kemudian hari. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan pedang berat meteor surgawi ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian Yi Chen mengeluarkan batu jiwa bintang 9 super yang dia peroleh dari celah di dasar laut salju. Batu jiwa ini mengandung lebih banyak energi dibandingkan batu jiwa Raja Kosong yang didapatnya semula. Namun, jumlah pengotor yang terkandung di dalamnya juga sangat besar dan tidak dapat diserap secara langsung. Batu jiwa super bintang 9 ini tidak dapat diidentifikasi menggunakan buku bergambar bintang 9. Anda memerlukan buku bergambar yang lebih kuat. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang panduan bergambar yang lebih kuat, kecuali dia mencari para penyihir yang memiliki tingkat kultivasi di atas alam jiwa kuasi semesta. Tapi kecuali gurunya, Yi Chen belum pernah melihat penilai sihir bintang 9 yang super, jadi sekarang Yi Chen tidak ada hubungannya dengan batu jiwa yang kuat ini. Jika Anda ingin mendapatkan ilustrasi yang lebih kuat, Anda hanya bisa melihat peluang di masa depan. Semakin kuat ilustrasinya, semakin berharga pula, dan juga sangat sulit untuk menemukannya, karena umumnya ilustrasi seperti itu ada di tangan penilai sihir super bintang 9. Penilai sihir dengan tingkat budidayanya pasti tidak akan menjual ilustrasinya sendiri demi uang, sehingga secara umum sangat sulit untuk mendapatkan ilustrasi super bintang 9, dan semuanya hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Memutar tangannya, dia memasukkan kembali batu jiwa ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas dan melihat keluar gua. Dia menemukan bahwa langit sudah cerah ragu-ragu, dan keluar untuk melanjutkan mengukir polanya. Dia ingin menggambar lingkaran sihir ini dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang garis besarnya telah digambar, hanya diperlukan beberapa detail. Aspek ini tidak akan memakan terlalu banyak kekuatan jiwa, namun sangat membosankan dan membutuhkan kesabaran. 2 hari kemudian, Yi Chen menyelesaikan detailnya.
Formasi dewa terjebak Tongtian yang kuat menutupi seluruh pegunungan. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, mengandung kekuatan langit dan bumi. Yi Chen kelelahan karena mencoba menggambarkan formasi dewa terjebak Tongtian, tetapi melihat hasilnya, senyuman muncul di wajahnya. Siapapun yang menyakiti kerabatku harus membayar mahal. Kata-kata penuh niat menghabisi keluar dari mulut Yi Chen dan bergema di antara langit dan bumi. Tuan, saya telah menangkap aura kura-kura naga purba itu. Saya menemukannya. Pada saat ini, suara kegembiraan monster kecil itu juga terdengar di telinga Yi Chen. Sudahkah kamu menemukannya? Pada saat ini, Yi Chen mengepalkan tinjunya, dan dia bisa dikatakan sangat membenci kura-kura naga kuno. Ketika dia keluar dari Xuanmen, dia menyakiti wanita yang paling dia cintai, dan kemudian secara tidak langsung menyebabkan hilangnya gurunya, jadi Yi Chen tidak akan pernah melepaskannya. Arahnya telah ditentukan. Di wilayah laut tempat bertemunya wilayah utara dan wilayah timur. Monster kecil itu berkata dengan sangat tegas. Sekarang kita sudah menemukannya, rencananya hampir bisa diluncurkan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Dia punya rencananya sendiri, dan dia mungkin siap menyelesaikannya sekarang. Dia akan langsung menggunakan formasi dewa terjebak Tongtian untuk menarik mereka ke tempat ini. Tapi ini sangat sulit, lagi pula cara memancing mereka ke sini adalah masalah yang sulit dan membutuhkan banyak usaha. Yang lebih penting adalah Yi Chen ingin menarik tidak hanya 3 kekuatan tersembunyi, tetapi juga penyu naga purba dan menjebak mereka bersama dalam formasi jebakan Tongtian. Ini akan sangat sulit. Mereka harus memastikan keduanya tiba pada waktu yang sama, dan kemudian Yi Chen mengaktifkan formasi perangkap Tongtian pada saat yang sama, sehingga mereka dapat terjebak pada waktu yang sama. Tapi Yi Chen hanya satu orang. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, itu bisa digambarkan sebagai tidak bisa berbuat apa-apa. Jika memungkinkan, mengapa kamu tidak membiarkan aku berubah menjadi penampilanmu, menguasai, dan menarik orang-orang dari 3 kekuatan utama yang tersembunyi. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak cepat dan kamu dapat dengan mudah ditangkap oleh mereka. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan menolak monster kecil itu melakukan ini. Jika itu tidak berhasil, kita hanya dapat menggunakan susunan teleportasi. Yi Chen sedikit mengernyit. Dia memikirkan metode ini. Bagaimanapun, susunan teleportasi memiliki kecepatan transmisi tercepat, jadi ini adalah satu-satunya metode yang layak. Sepertinya kita harus mengeluarkan sejumlah energi untuk mengukir susunan teleportasi. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengukirnya lagi, mengukir susunan teleportasi di lereng gunung. Monster kecil itu akan menunjukkan jalannya padamu. Ayo kita pergi dan melihat kura-kura naga purba dulu. Di saat yang sama, Yi Chen meneriakkan kata-kata ini, dan monster kecil itu segera mulai memimpin jalan. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, Yi Chen berjalan ke wilayah laut tempat pertemuan wilayah timur dan wilayah utara. Ketika dia baru saja datang ke sini, dia merasakan kekuatan iblis yang menakutkan datang dari depan. Awalnya, ada banyak monster level rendah di wilayah laut itu, namun setelah merasakan nafas penyu naga purba, mereka semua menjauh dan tidak berani mendekat. Di sana, mata Yi Chen sangat tajam dan dia melihat cangkang kura-kura besar di tengahnya dengan banyak bekas luka di atasnya. Ho, ho, dalam posisi itu, air terus melonjak, dan terdengar suara seperti nafas, dan di saat yang sama, kekuatan jiwa antara langit dan bumi terserap olehnya. Bersembunyi di tempat tersembunyi untuk menyembuhkan lukanya, jika persepsi monster kecil itu tidak cukup kuat, tidak akan ada cara untuk mendeteksinya. Bibir Yi Chen melengkung dengan sendewa kekejaman. Kura-kura naga purba di depannya telah terluka parah dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, tetapi jika Yi Chen memprovokasi dia, dia pasti akan bertengkar hebat. Hanya dengan memukulnya dengan tangannya sendiri Yi Chen dapat menghilangkan kebenciannya, tetapi dalam kasus ini, kedua belah pihak akan menderita. Terlebih lagi, sebagai monster tingkat raja, kura-kura purba memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jika tidak melihat cara untuk menang, ia pasti akan memilih untuk melarikan diri pada akhirnya usahanya. Tidak hanya dia terluka, dia juga membiarkan kura-kura naga purba itu melarikan diri. Jadi cara terbaik sekarang adalah menggunakan formasi dewa terjebak Tongtian untuk menjebak kura-kura naga purba dan 3 kekuatan tersembunyi bersama-sama, dan menghajar mereka dari guk-guk ke guk-guk. Aku akan menjagamu nanti. Matanya menyapu tubuh bekas luka kura-kura naga kuno, dan kemudian Yi Chen diam-diam mundur dan datang untuk mengukir formasi teleportasi tidak jauh tanpa diketahui. Bersiaplah untuk pergi ke tempat berikutnya. Tanpa tinggal di sini, Yi Chen diam-diam membuka susunan teleportasi, lalu bergegas masuk, dan pada detik berikutnya dia tiba di pegunungan tempat susunan dewa yang terperangkap Tongtian berada. Apa yang baru saja diukir bukanlah susunan teleportasi satu kali, ia selalu dapat digunakan selama tidak dihancurkan. Tuan, apakah Anda akan pergi ke lembah kematian sekarang? Tanya monster kecil itu. Mereka mungkin sudah bersiap untuk membuka segelnya.
Sekarang bergegaslah untuk mengukir susunan teleportasi dan memancing mereka semua ke sini sebelum jantung mereka berdetak kencang. Yi Chen mengangguk, lalu menuju lembah kematian. Nafas kultivator iblis. Setelah berjalan selama setengah jam, Yi Chen merasakan gelombang yang familiar. Dia segera berhenti dan melihat ke lokasi dari mana nafas itu berasal. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di kehampaan yang jauh, ada lebih dari selusin sosok yang mengendarai monster terbang bergegas mendekat. Tokoh-tokoh terkemuka sangat familiar baginya, di antaranya adalah Tianwu, diikuti oleh Tianwu dan Raja Iblis. Semua orang dari klan Setan Langit telah datang ke wilayah timur. Saat dia melihat mereka, monster kecil itu berkata dengan lembut. Mendengar perkataan monster kecil itu, Yi Chen hanya mengangguk. Yi Chen sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan mereka, karena arah terbangnya pedang dewa itu adalah wilayah timur mereka. Orang-orang dari klan Iblangit ada di sini, dan orang-orang dari klan Master Boneka Ibel mungkin juga ada di sini. Ups, mereka bergerak sangat cepat dan tidak menyadari Yi Chen. Pedang ilahi adalah benda spiritual, dan kewaspadaannya sangat tinggi. Tidak mudah menemukannya, dan luas daratan di wilayah timur tidak lebih kecil dari Laut Cina Selatan, dikatakan. Ini juga bagus untuk kita. Setidaknya akan ada lebih banyak peluang untuk bersaing memperebutkan pedang dewa di masa depan. Ini akan menjadi pilihan yang sangat bijaksana untuk mencari pedang ilahi sekarang, tetapi Yi Chen saat ini memiliki sesuatu yang menurutnya lebih penting untuk dilakukan, jadi dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin. View tanpa banyak berpikir, Yi Chen melintas dan dengan cepat bergegas ke arah lembah kematian. Ketika dia tiba di sini, dia menemukan banyak pembudidaya telah berkumpul di sini. 3 kekuatan besar yang tersembunyi mengirim banyak pembudidaya untuk menjaga tempat ini. Para pembudidaya dengan indera penciuman yang tajam menebak bahwa sesuatu pasti telah muncul di sini, jadi mereka semua berlari untuk menonton. Saya tidak menyangka akan ada segel seperti itu di keluarga Yi. Saya benar-benar tidak menyangka. Saudara laki-laki saya yang berada di momen memberitahu saya bahwa di dalam segel, ada orang kuat dengan tingkat kultivasi alam jiwa abadi. Tubuhnya tertahan dan tidak ada cara untuk membebaskan diri. Saya tidak tahu apakah itu adalah benar. Saya telah mengkonfirmasi berita ini. Di antara para penyintas yang datang ke sini untuk mencegat Yi Chen hari itu, seseorang mengkonfirmasi berita tersebut. Memang ada alam jiwa abadi yang kuat di antara mereka. Para pembudidaya semua berbicara, dan pada saat yang sama mata mereka melihat segel dengan warna menyala. Di mata mereka, alam jiwa abadi adalah keberadaan tertinggi. Aku tidak menyangka berita ini diketahui semua orang. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya dingin, ini bukan kabar baik. Tuan, jangan khawatir. Kecuali formasi tersebut diaktifkan oleh keluarga Yi, bahkan jika alam jiwa abadi datang, akan sulit untuk membuka segelnya. Sulit untuk mengatakannya. Latar belakang kekuatan besar sangat menakutkan. Mungkin mereka memiliki cara khusus untuk membuka segelnya. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat ke kamp tempat mereka berada, jelas merasakan bahwa ada banyak rahasia di dalamnya. Aura dari 3 alam jiwa kuasi semesta keluar, dan menurut Duni dan yang lainnya, ada 6 alam jiwa kuasi semesta di dalamnya. Terlebih lagi, banyak orang dari alam Yuhun datang, totalnya ada 15 master yang cukup untuk menghancurkan kekuatan tersembunyi. Tidak hanya itu, Yi Chen juga menemukan ribuan penilai sihir, termasuk banyak penilai sihir bintang 8. Tampaknya mereka ingin menggunakan penilai sihir untuk memutus lingkaran sihir. Aku ingin membuka segel itu, tapi aku tidak ingin bersenang-senang denganmu. Aku sungguh kasihan padamu. Yi Chen mengerutkan bibirnya, lalu berbalik dan mundur dengan tenang, tiba di tempat terpencil. Dia kemudian mengukir lingkaran sihir, menyembunyikannya di dalam tanah, dan menunggu hingga saat kritis untuk membukanya. Sudah selesai, sekarang mari kita tunggu rencana tindak lanjutnya. Yi Chen membuka susunan teleportasi lainnya, memindahkan dirinya kembali ke pegunungan, dan menarik napas dalam-dalam. Pembalasan pedang keluarga Mo dan pengejaranmu, penyu naga kuno, kamu akan segera membayar harganya. Guru, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku akan menampilkan pertunjukan yang bagus untukmu. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang, Yi Chen memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi senyuman itu tampak sedikit ganas saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa rencana gila akan segera terungkap. Dalam beberapa hari terakhir, Yi Chen tidak bergerak sama sekali. Dia duduk bersila di lereng gunung dan bermeditasi, memasuki kondisi meditasi dan menyesuaikan kondisinya. Roar, Fire Phoenix, Fire Lizard, Lei Yan, dan Black Flame sepertinya tahu bahwa perang akan datang, dan mereka meraung dengan niat bertarung pada saat yang sama, dan kemudian, seperti Yi Chen, mereka memasuki kondisi meditasi. Seiring berjalannya waktu, tampaknya perang akan datang, dan langit menjadi gelap saat ini, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Tuan, waktunya telah tiba. Suara monster kecil itu terdengar di telinganya.
Hei, setelah mendengar kata-katanya, Yi Chen membuka matanya saat ini. Dua sinar cahaya melintas di antara matanya, berubah menjadi pilar cahaya dan naik ke langit. Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan energi yang mengguncang sekeliling. Yang pertama adalah merawat kura-kura naga purba. Yi Chen berdiri, tubuhnya yang lurus seolah menembus seluruh dunia. Momentumnya berbeda dari kemalasan aslinya, dan penuh keganasan. Semangat juang gila menyebar ke seluruh tubuhnya, kekosongan terjepit dan mulai berputar, dan suara tumpul terdengar, seolah-olah binatang ajaib kuno sedang mengaum. Roar ketika Fire Phoenix dan yang lainnya merasakan semangat juang Yi Chen, mereka juga meraung. Mereka sekarang siap. Awan gelap muncul di langit, menutupi seluruh pegunungan. Kekosongan di sekitarnya menjadi redup. Suara seperti guntur terdengar dari awan gelap di langit. Kadang-kadang, kilat ungu muncul dari awan, memantulkan langit dan bumi dengan terang. Garis vertikal. Wah, hujan deras turun saat ini, dan hujan terus menetes ke tubuh Yi Chen. Kilatan petir sesekali terpantul di wajahnya, yang penuh dengan ketidakpedulian dan pertarungan panik. Fire Phoenix, Fire Lizard, Lei Yan, Black Flame, kalian akan berada di sini nanti dan mengembalikan kura-kura naga kuno itu kepadaku. Yi Chen memberi perintah saat ini. Aum, setelah mendengar kata-kata Yi Chen, semua burung Phoenix api bergegas keluar dan terhenti di kehampaan, mengaum dengan sangat kuat. Dalam pertandingan hari ini, kita hanya bisa sukses, bukan gagal. Yi Chen mengucapkan kata-kata yang sangat tegas, dan kemudian tidak tinggal di sini. Susunan teleportasi, aktifkan. Yi Chen berteriak pelan, lalu mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya. Segera, semburan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian dan menembus ke dalam susunan teleportasi. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan susunan teleportasi langsung terbuka. Yi Chen bergegas langsung ke dalamnya. Ketika dia tiba di lokasi kura-kura naga kuno, dia tetap di sana untuk menyembuhkan seperti beberapa hari yang lalu, tanpa ada reaksi. Tidak. Waktunya telah tiba bagimu untuk membayar harganya. Waktu sangat berharga, jadi Yi Chen tidak menyia-nyiakannya dan bergegas menuju kura-kura naga kuno dengan satu langkah. Peng, peng, langkah kaki itu sangat keras. Yi Chen menginjak air tanpa tenggelam. Kekuatan jiwanya menopangnya berdiri di atas air seperti berlari. Suara auman sangat keras. Penyu naga kuno sepertinya merasakan kedatangan Yi Chen saat ini, dan segera mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ke atas. Yi Chen, mengandalkan keunggulan kecepatannya, telah tiba di depannya. Segera ia meraung keras. Itu sangat besar, dan sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Di depannya, Yi Chen terlihat sangat kecil, tapi ini tetap tidak bisa menghentikannya. Kamu orang menyebalkan, apa yang kamu teriakkan? Suaramu sangat keras. Ketika dia meneriakkan kata-kata ini, Yi Chen menginjakkan kakinya di atas air, dan segera ada riak di air. Telapak guntur surgawi tingkat kelima. Yi Chen berteriak dengan marah, memutar pinggangnya dengan keras, dan segera memukul kepala kura-kura naga kuno dengan telapak tangannya dengan suara angin menderu. Boom! Ini sangat mendadak. Penyu naga purba tidak pernah menyangka akan ketahuan bersembunyi di sini. Apalagi si kecil di depannya justru berani menyerang lawannya, sehingga tertangkap tanpa ada pertahanan apapun, kekuatan sombong langsung menjatuhkannya. Tubuh besar Boom menghantam air di kejauhan dengan keras, dan ombaknya segera meledak seperti tsunami, yang sangat mengerikan. Serangan seperti mengaum tidak berpengaruh pada kura-kura naga kuno, tapi menurut pendapatnya, dipukul seperti ini adalah hal yang sangat memalukan. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dia meraung ke arah Yi Chen. Hanya saja ia terluka parah dan kekuatannya tidak lagi sebaik dulu. Bahkan saat berada di puncaknya, Yi Chen tidak akan melepaskannya, apalagi ia terluka sekarang dan muncul di detik berikutnya. Roar, aku tidak menyangka makhluk kecil ini benar-benar berani menyerang, penyu naga purba itu sangat marah. Ia mengangkat kaki depannya yang seperti langit dan membombardir Yi Chen dengan suara angin menderu. Kekuatan serangan monster tingkat Raja Kuno terlalu menakutkan saat ini, Yi Chen memiliki intuisi, takut alam jiwa kuasi eternal akan terluka parah saat menghadapi serangan seperti itu. Hei tidak berani mengabaikannya, Yi Chen menghindar dan segera menjauh. Boom, dan pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Tendangan kura-kura naga purba itu begitu menakutkan bahkan ruangnya pun hancur, air laut segera meledak, dan seluruh wilayah laut terpengaruh. Yi Chen tersingkir oleh air laut. Hoa! Yi Chen memutar pinggangnya dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Suara monster kecil itu juga terdengar di telinganya. Aku tidak menyangka meskipun kura-kura naga kuno itu terluka, serangannya masih begitu kuat. Bagaimanapun, aku tidak akan menghabisinya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam. Jika itu adalah pembudidaya lain, mereka pasti sudah panik dan melarikan diri sejak lama ketika mereka melihat kekuatan kura-kura naga kuno. Aku tidak mempunyai pemikiran seperti itu dan memiliki niat untuk menghabisi. Lebih intens.
Menjaganya merupakan ancaman bagi 4 domain utama, dan pembunuhnya juga yang secara tidak langsung menghabisi gurunya. Ia harus membayar harganya tidak peduli apapun hari ini. Pertarungan gila-gilaan dan niat menghabisi memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen menggunakan kecepatan tiraninya lagi, meninggalkan bayangan di udara dan mendekati kura-kura naga kuno. Roar tanpa diduga, serangannya barusan tidak membuat takut semut di depannya. Mata merah darah dari kura-kura naga purba itu bersinar dengan cahaya yang ganas, dan dia meraung dengan keras, dan ombak yang menakutkan menghantam langsung ke arahnya. Peng menginjak tanah dengan kakinya dan melompat ke udara. Yi Chen menghindari serangan sonik penyu naga purba dan dengan cepat mencapai bagian belakang penyu naga purba. Ups! Pada saat ini, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan memasuki cincin penyimpanan. Segera, pedang berat meteor langit muncul di tangannya, dengan pikiran, kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke pedang berat meteor langit di bawah kendalinya. Serangan api Dewa Meteorit tingkat pertama. Mengangkat pedang berat meteorit di atas kepalanya, Yi Chen mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan pedang berat meteorit itu segera jatuh. Boom! Pada saat ini, energi tirani terkondensasi menjadi pedang setinggi langit dan membombardir kepala kura-kura naga kuno, dan suara yang memekakkan telinga segera menyebar. Namun energi Yi Chen tidak membahayakan kura-kura naga purba itu. Pertahanannya sangat menakutkan. Mengaum, tapi serangan yang tidak berbahaya membuat kura-kura naga purba sangat marah. Ia benar-benar menyerang seekor semut yang berdiri di atas kepalanya. Ini jelas merupakan rasa malu yang sangat besar bagi monster tingkat Raja Kuno. Ups! Pada saat ini, Yi Chen merasakan angin kencang yang menakutkan datang dari belakangnya. Ekor besar kura-kura naga kuno menghancurkan ruangan menjadi beberapa bagian dan menyapu ke arah Yi Chen. Penyu naga purba menyerang dengan amarah. Jurus ini sangat menakutkan. Yi Chen yakin jika dia terkena jurus ini, dia pasti akan terluka parah. Tapi kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk dituangkan ke dalam pedang berat Tianyun, dan kemudian memblokirnya di depannya. Peng terdengar suara tumpul saat serangan kura-kura naga kuno mendarat di epi Tianyun. Yi Chen merasakan kekuatan mengerikan datang dari epi tersebut, yang segera menjatuhkannya. Kekuatan sombong itu begitu menakutkan sehingga jejak darah merah meluap dari sudut mulut Yi Chen. Dia memutar pinggangnya dan dengan cepat mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura naga kuno dengan mata yang galak. Raungan menyerang Yi Chen, dan kura-kura naga kuno itu meraung dengan arogan, seolah-olah itu adalah demonstrasi, dan pada saat yang sama sepertinya mengejek kelemahan Yi Chen. Tuan, kenapa kamu tidak pergi sekarang dan biarkan kura-kura naga purba mengikuti? Itu tidak cukup. Monster tingkat raja memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Sulit untuk mengatakan apakah ia akan mengikuti. Kita harus memprovokasi dan membuatnya sangat marah. Ketika Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat menyeret pedang berat Tianyun dan bergegas menuju kura-kura naga kuno. Misinya hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Tanpa diduga, Yi Chen begitu ulet. Ketidaksabaran dan kemarahan melintas di mata kura-kura naga purba. Ia tidak lagi berencana membuang waktu, dan ekornya yang besar, dengan kekuatan 10.000 kilogram, berayun ke arah wajah Yi Chen. Kekuatan dan pertahanan supernya sangat menakutkan, tapi kecepatan adalah satu-satunya kelemahanmu. Menghadapi ekornya yang besar, Yi Chen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan matanya menyipit hingga tajam. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk disuntikkan ke pedang berat jatuh, dan kemudian Yi Chen berbalik tanpa menyerang ekor besar itu, dan kemudian dengan cepat menebas ke arah permukaan air. Boom! Kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir dari pedang berat Tianyun, dan menghantam permukaan air. Suara memekakkan telinga keluar, dan kekuatan kejut yang memantul langsung menghantam Yi Chen, menuju kura-kura naga kuno kepala terbang terbalik. Boom mengikuti dari dekat, dan ekor tebal itu menghantam tanah tempat Yi Chen berdiri sekarang, dan kolom air naik ke langit. Kura-kura naga kuno, yang serangannya gagal, melihat Yi Chen bergegas menuju kepalanya, dan segera membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya, mencoba menelannya utuh. Hei! Ketika mulutnya hendak menggigitnya, Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk gemetar, dan membalikkan tubuhnya ke kanan, langsung melewatkan gigitan kura-kura naga kuno itu. Mata besar berwarna merah darahnya tepat kepada Yi Chen. Aku akan memberimu hadiah besar. Yi Chen memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya dan segera membuat strategi serangan. Dengan memutar pinggangnya, pedang berat meteor langit di tangannya, dengan suara siulan angin, menuju kura-kura naga purba. Bola mata besar itu menembus. Pertahanan seluruh tubuh kura-kura naga kuno sangat kuat, tetapi pertahanan matanya sangat lemah. Menghadapi serangan Yi Chen, ia tidak memiliki cara untuk menghindarinya dan terkena secara langsung. Pedang berat meteor langit menembus bola matanya. Raungan penyu naga purba merasakan kesakitan yang luar biasa,
dan raungan yang panjang dan melengking menyebar ke seluruh langit dan bumi. Ruang di sekitarnya berguncang saat ini, tubuhnya yang besar juga berguling, dan wilayah laut memicu gelombang besar. Peng kekuatan gelombang itu sangat kuat. Yi Chen terlempar, dan rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berhasil menembus pertahanannya. Yi Chen tidak mempermasalahkan rasa sakitnya sama sekali, dan senyuman muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka akan dilumpuhkan oleh seekor semut. Niat menghabisi yang dikeluarkan oleh hantu naga kuno saat ini hampir meruntuhkan langit. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara dan menyebar, membuat dunia bergetar. Yi Chen benar-benar membuatnya marah. Merupakan perilaku yang sangat berbahaya dan tidak bijaksana untuk membuat marah monster tingkat raja kuno kapan saja. Bahkan mereka yang berada di alam jiwa Zhou tidak akan berani memprovokasi dia dengan mudah tanpa persiapan yang matang. Pada awalnya, Yin Wei mengerahkan formasi dewa terjebak Tongtian yang tidak lengkap dan bahkan mengikat banyak orang kuat untuk bergabung. Tapi Yi Chen, yang tingkat budidayanya hanya di alam Yuhun, memprovokasi monster tingkat raja seperti ini. Jika kamu menyakiti kerabatku, tidak peduli kamu kuat atau lemah, aku, Yi Chen, tidak akan membiarkanmu pergi ke ujung dunia. Melihat kura-kura naga kuno yang mengaum dengan gila di depannya, mulut Yi Chen berkata busur yang ganas, dan darahnya mengalir ke langit. Pedang berat itu jatuh ke laut. Raungan monster tingkat raja semu dan suara gelombang laut yang gila menarik para pembudidaya di dekatnya. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan berkata dengan gerakan sebesar itu, apakah ada orang kuat di sana yang bertarung? Kekuatan mengerikan dari monster itu tampaknya adalah monster tingkat raja kuno yang muncul beberapa waktu lalu. Ketika mereka merasakan monster jenis apa yang auranya berasal, ekspresi ngeri di wajah para pembudidaya menjadi semakin kuat, dan lalu mereka berbalik ke arah berani datang ke sini. Sesampainya di sini, mereka langsung dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka justru melihat seseorang memprovokasi penyu naga purba. Siapa orang itu? Mata ketakutan mereka beralih dari kura-kura naga kuno di peta pikiran dan meletakkannya pada Yi Chen. Ketika mereka melihat penampilan orang itu dengan jelas, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Itu Yi Chen, dia datang sendiri untuk memprovokasi kura-kura naga purba. Mereka menyeka mata mereka dengan keras, bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Tapi ternyata mereka tidak salah, orang itu adalah Yi Chen. Jika ku ingat dengan benar, Yi Chen hanyalah manusia alam Yuhun. Apakah dia gila? Meskipun mereka terkejut, mereka juga tidak tahu apa motif Yi Chen. Kedatangan para pembudidaya itu tidak mempengaruhi kelanjutan pertempuran. Kura-kura naga kuno itu meraung lagi, dan kemudian tubuh besarnya bergegas menuju Yi Chen. Sepertinya kura-kura naga purba benar-benar marah. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat kura-kura naga kuno yang mengancam, tatapan tajam melintas di mata Yi Chen, dan kemudian dia melambai padanya. Ayo, binatang buas. Hei, saat dia meneriakkan kata-kata ini, Yi Chen tidak tinggal diam dan berbalik dan bergegas menuju tempat di mana lingkaran teleportasi awalnya dipasang. Raungan tingkat kemarahan kura-kura naga purba telah mencapai titik ekstrim. Bagaimana Yi Chen bisa pergi begitu saja dengan mudah? Kecepatan Yi Chen sangat cepat, tetapi kura-kura naga purba itu sangat besar dan jarak satu kakinya sangat jauh. Dihitung dengan cara ini, kecepatannya hampir sama dengan Yi Chen. Mereka pergi. Saya tidak tahu apakah Yi Chen bisa melarikan diri. Ayo ikuti mereka dan lihat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para kultivator tidak ragu sama sekali dan segera mengikuti mereka. Susunan teleportasi, aktifkan. Dalam sekejap, Yi Chen tiba di tempat dia telah menyiapkan susunan sebelumnya, mencubit mantranya dengan kedua tangan, dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menembusnya. Boom! Pada saat ini, susunan teleportasi segera bergerak, dan pusaran muncul di depan matanya. Roar melihat Yi Chen mencoba melarikan diri menggunakan susunan teleportasi, dan tulang naga kuno bergegas ke dalam susunan teleportasi tanpa berpikir apapun pada saat itu. Boom! Sebelum para penggarap itu tiba, pusaran teleportasi dengan cepat menghilang. Mereka semua berseru kaget. Susunan teleportasi telah diatur dari awal. Apa yang ingin dilakukan Yi Chen? Ia ingin membawa kura-kura naga kuno itu bersamanya. Dia kemana harus pergi? Masih ada bau penyu naga purba di udara. Seharusnya jaraknya tidak jauh. Mari kita lihat apakah kita bisa mengikuti mereka. Pada saat ini, Yi Chen bertindak sebagai pegunungan di medan perang, dan susunan teleportasi di lereng gunung langsung terbuka, dan susunan teleportasi melepaskan cahaya yang menyilaukan. Hei, sosok Yi Chen bergegas keluar dari susunan teleportasi, dan di saat yang sama, tekanan mengerikan dari monster juga merembes keluar dari dalam, menyebar ke seluruh dunia. Raungan setelah merasakan aura yang menindas, tanpa instruksi Yi Chen, burung Phoenix api mengeluarkan raungan yang mengejutkan pada saat ini, bergema di antara langit dan bumi. Raungan marah juga datang dari susunan teleportasi saat ini, dan dunia berguncang. Kemudian kura-kura naga purba bergegas keluar dari dalam.
Itu lebih besar dari burung Phoenix Api dan yang lainnya, apinya mereka sebesar anak-anak. Meskipun Phoenix Api dan yang lainnya sangat kuat, menghadapi monster tingkat raja sangat berbahaya, dan mereka akan terbasmi seketika jika tidak hati-hati. Yi Chen mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Keempat monster telah mengikutinya selama 3 tahun, menyaksikan pertumbuhannya, berbagi kesulitan dengannya, melalui keajaiban demi keajaiban, dan menyusun kejayaannya sendiri. Dalam hatinya, mereka bukan hanya monster petarung, tapi juga rekan dan saudara. Roar sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yi Chen. Burung Phoenix Api dan yang lainnya mengeluarkan suara gemuruh, melepaskan lebih banyak niat bertarung. Jangan menyerang dengan paksa, ikat dan tunggu aku kembali. Yi Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak sendirian waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat orang terpikat ke sini, mereka akan semakin aman. Wah, tanpa ragu-ragu, Yi Chen membuka susunan teleportasi lainnya, lalu bergegas masuk dan segera menghilang. Roar melihat pelaku yang baru saja melukainya hendak pergi, kura-kura naga purba itu meraung, dan kemudian bergegas dengan cepat, mencoba mengikuti susunan teleportasi. Roar meskipun monster kuno tingkat raja, Lian dan jiwa mereka gemetar ketakutan. Untuk menyelesaikan misi mereka, mereka tidak takut seperti nomor 4 saat ini. Lian bergegas maju lebih dulu, mengangkat cakarnya yang besar, dan menuju ke arah penyu naga kuno menepuknya. Boom terdengar sebagai dampak yang tumpul. Serangan Lian hanya menyebabkan beberapa percikan pada sisik kura-kura naga kuno, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Jarak antara monster super tingkat 9 dan monster tingkat raja juga besar. Bahkan monster super lemah tingkat 9 berani menantangnya. Penyu naga kuno sangat marah, dan ekornya yang tebal menyapu langsung ke arah api, menghantamnya dengan keras, dan kekuatan sombong langsung menerbangkannya. Tubuh Lian mendengar suara tulang bergeser, dan dia terjatuh ke tanah di kejauhan sambil meratap. Rasa sakit yang parah tak tertahankan bagi Lian. Betisnya terluka, tetapi saat ini ia tidak punya waktu untuk menjilat lukanya sendiri dan bergegas ke depan lagi, mengaum ke arah kura-kura naga kuno. Kicau burung Phoenix Api dan kadal api menyemburkan api panas pada saat yang bersamaan, mengembun menjadi pilar api, dan melonjak menuju kura-kura naga purba, api panas langsung menyelimutinya. Meskipun nyala api ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kura-kura naga purba, rasa sakit yang membakar menyebabkannya mengaum dengan menyedihkan, dan sisa mata merah darahnya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan kemudian ada energi yang bergetar dari kepalanya. Tempat di mana Boom berada adalah pegunungan, dan yang paling diperlukan adalah tanah, dan penyu naga purba memiliki kendali terkuat atas tanah. Segera, 2 paku tanah yang tebal meluncur dari tanah dan menusuk ke arah api Phoenix dan kadal api. Burung Phoenix Api kicauan adalah monster tingkat super 9, sehingga ia memiliki kecepatan penghindaran tercepat dan nyaris menghindarinya dalam sekejap. Kadal api itu tidak seberuntung itu, dan sayapnya langsung tertusuk. Roar rasa sakit yang hebat menyebabkan salamander mengaum dengan sedih dan jatuh dari kehampaan, darah muncrat. 2 kepala terluka setelah konfrontasi singkat, tetapi Lian dan yang lainnya tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak mundur dan terus menyerang. Meskipun mereka adalah binatang buas berdarah dingin, tidak peduli kultivator mana yang mereka hadapi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan, tetapi mereka juga memiliki perasaan untuk menyelesaikan misinya, tidak ada salahnya mengorbankan diri. Mereka tidak dapat berbicara atau mengungkapkan emosi mereka dengan kata-kata, tetapi mereka mengungkapkan kepercayaan dan cinta mereka kepada Yi Chen melalui perbuatan dan tindakan mereka. Tunggu orang yang paling Anda percayai kembali. Bahkan monster tingkat raja semua akan lari ketakutan ketika mereka melihat kura-kura naga purba, jadi ketika mereka melihat Lian dan mereka begitu ulet, kura-kura naga kuno itu agak terkejut. Raungan ada cahaya ganas di matanya. Kura-kura naga kuno itu sangat cerdas. Jika ini masalahnya, dia akan menghabisi orang lemah yang menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Burung Phoenix Api dan yang lainnya meraung di saat yang sama, lalu keempat monster itu bergegas di saat yang sama dan melancarkan serangan. Akibat mengerikan dari pertempuran itu menyebar, dan 5 sosok bertarung bersama. Jeritan burung Phoenix Api dan lainnya terus terdengar, tapi mereka tidak lari menyelamatkan nyawa mereka dan berpegangan pada kura-kura naga kuno. Cepat, cepat. Saat ini, Yi Chen sudah dalam perjalanan ke lembah kematian, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Untungnya, susunan teleportasi yang dia gambar tidak terlalu jauh dari lembah kematian, dan dia dengan cepat tiba di lokasi segel. Pada saat ini, melihat dari kejauhan, saya menemukan sekelompok besar pembudidaya sedang mengelilingi segel. Ada 6 sosok mengambang di kehampaan, dan ada lebih dari selusin pembudidaya alam Yuhun di sekitarnya, semuanya adalah anggota dari segel tersebut, 3 kekuatan besar yang tersembunyi. 3 kekuatan tersembunyi benar-benar akan membuka segelnya. Aku ingin tahu apakah memang ada ahli alam jiwa abadi di dalamnya. Semua kultivator melihat segel itu dengan mata membara. Bersiaplah untuk membuka segelnya, semua penyihir, bersiaplah.
Mohe melayang di kehampaan, lalu melambaikan tangannya. Ups, di sekeliling segel kuat itu terdapat ribuan pembaca sihir. Mereka mendesak kekuatan jiwa mereka untuk disuntikkan ke dalam pelat pola, bersiap menggunakan pedang ajaib untuk membuka segel, meskipun mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Pada saat ini, penilai sihir sudah siap, dan para penggarap yang menonton menahan napas, mata mereka terpaku pada penilai sihir, mengharapkan mereka membuka segelnya. Buka! Ketika dia melihat mereka semua sudah siap, Mohe melihat sekeliling dan kemudian meneriakkan kata-kata ini. Boom! Fluktuasi kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh ribuan penilai sihir pada saat yang sama sangat kuat. Pada saat ini, mereka terus menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam wadah pola dan mulai mengukir pola retak pada pelat pola. Kamu begitu berani menyentuh barang-barang keluarga Yiku. Saat semua orang menahan napas, sebuah suara dingin terdengar dari belakang semua orang. Orang-orang kuat dari 3 kekuatan besar yang tersembunyi ada di sini, dan masih ada orang yang berani berbohong. Semua orang segera menoleh dan melihat ke atas, dan mereka segera melihat Yi Chen. Itu dia, Ibel Gila Wilayah Timur Yi Chen. Dia awalnya mencari tempat untuk bersembunyi di masa depan, tapi dia benar-benar berani keluar dan memprovokasi secara terbuka. Para pembudidaya yang hadir menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Itu kamu bocah. Wajah Mohe dan yang lainnya menjadi dingin saat ini, berkata, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka bagimu untuk menyerah, kamu datang untuk mati sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tebasan api matahari jatuh tingkat keempat. Yi Chen tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Dia segera mengeluarkan meteor api dari cincin penyimpanan, mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya, dan kemudian dengan cepat menebas ke depan. Boom! Kekuatan jiwa tirani melonjak dengan gila-gilaan, mengembunkan pedang besar dari langit, dan menyerang para penilai sihir. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, dia akan berani memimpin, tanpa tindakan pencegahan apapun, terkena langsung di dekatnya, dan suara yang memekakkan telinga menyebar. Selusin dari mereka berteriak, dan langsung terkoyak oleh serangannya yang terkonsentrasi, sementara beberapa lainnya terluka parah dan terlihat sangat malu. Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi Mohe dan yang lainnya menjadi dingin, dan pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari kejauhan, menatap Yi Chen dengan dingin, dan berkata, anak keluarga Yi, hari itu di Xuanmen, saya berada terluka oleh metode tercelamu. Hari ini aku secara pribadi akan mengambil nyawamu. Fu Sang, beralih untuk melihat orang itu, Yi Chen segera menemukan bahwa itu adalah monster super dari Sekte Taiksu, Fu Sang. Hari ini aku, Du Yipeng, akan menghabisimu di sini. Sosok lain muncul. Itu adalah penjahat super dari keluarga Du yang memiliki perselisihan yang sangat mendalam dengan Yi Chen. Ketika mereka berada di Xuanmen, mereka semua menderita kekalahan di tangan Yi Chen. Yang paling dirugikan di antara mereka adalah Du Yipeng. Dia langsung ditolak oleh Yi Chen menggunakan lingkaran sihir yang kuat di dalamnya. Biarkan semua orang dari 3 kekuatan besar yang tersembunyi mengikutimu. Pertama, kamu harus membuat mereka marah. Meskipun Yi Chen sangat cemas, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa matanya dan dia berkata hanya karena kalian berdua masih menginginkan nyawaku. Jika kalian ingin bertarung, ayo, kita lakukan bersama. Kalimat ini terkesan sangat arogan bagi para pembudidaya tersebut. Menurut pendapat mereka, Yi Chen masih memiliki peluang untuk menang melawan 1 monster super, namun melawan 2 monster super, dia mungkin akan terburu-buru dan akhirnya gagal total. Kekuatan Yi Chen jelas bagi semua orang, tapi dia terlalu kuat untuk menghadapi 2 monster super pada saat yang sama. Itu saja, kalau begitu kita tidak akan sopan. Saya harap Anda dapat mengingat pelajaran ini dan belajar rendah hati di kehidupan Anda selanjutnya. Fu Sang dan Du Yipeng berniat menghabisi Yi Chen, jadi mereka tidak lagi peduli untuk menindas minoritas dan segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas ke arahnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 teknik telapak tangan Taiksu. Fu Sang memiliki niat menghabisi yang sangat kuat, dan tingkat keterampilan jiwa yang dia keluarkan tidak rendah. Energi tirani terkondensasi di telapak tangannya, dan energi tirani melonjak dan memadat menjadi cetakan tangan besar yang membombardir Yi Chen. Senjata jiwa menengah kelas 8 berbulu. Kedua monster super itu bergabung pada saat yang sama, dan serangan mereka begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasi semesta harus menganggapnya serius. Pememisah kanan pertama dari 5 pememisah kanan Fengxian pememisah kanan manusia. Yi Chen tidak ingin membuang waktu bersama mereka, jadi dia langsung mengerahkan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama memusatkan keterampilan jiwanya, dan perlahan melangkah maju, 1 jejak kaki melepaskan cahaya yang menyilaukan. Tebasan kedua tebasan hantu. Pemotongan ketiga pemotongan tanah. Tebasan keempat tebasan surgawi. 4 kalimat, 4 langkah, setiap langkah memadatkan jejak kaki dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Semuanya saling terkait untuk membentuk hubungan yang sangat istimewa.
Bas! Pada saat yang sama, pedang berat meteor surgawi Yi Chen diaktifkan sepenuhnya. Roh jahat yang kuat memenuhi udara. Cahaya menyilaukan berkedip di pedang berat meteor surgawi. Jiwa yang menakutkan dapat dirasakan dengan jelas dia. Potongan kelima potongan abadi Phoenix. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen mengambil satu langkah lagi, dan pada saat itu, 5 langkah secara bersamaan melepaskan kekuatan tirani. Begitu dia bergerak maju, langit akan ditebang. Yi Chen memutar pinggangnya dengan keras, lengannya menunjukkan urat hijau seperti naga lebah, dan pedang berat meteor surgawi ditebas ke depan. Boom, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan kekuatan jiwa yang menakutkan meledak seperti kembang api, membentuk dampak tirani dan melesat ke depan. Boom, ketiga energi itu bertabrakan, namun hanya dalam sepersekian detik, energi yang dikeluarkan oleh Fusang dan Du Yipeng langsung dibubarkan oleh energi Yi Chen. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan yang luar biasa ini, Fusang dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dan kemudian energi Yi Chen yang melemah menghantam mereka berdua dan menghempaskan mereka pada saat yang bersamaan. Ups, ini belum berakhir. Pada saat ini, sosok Yi Chen melintas dan mendatangi Fusang, dengan lengkungan kejam di sudut mulutnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fusang merasa tidak enak di hatinya saat ini, dan segera berteriak, lalu bersiap mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melanjutkan serangan. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan. Telapak tangan kanan Yi Chen berputar dengan kekuatan jiwa yang kuat dan meledak ke arah jantung Fusang. Boom! Saat suara itu keluar, lengan Yi Chen menembus tubuh Fusang, dan kekuatan gelombang menghancurkan seluruh organ dalamnya. Organ dalam para penggarap sangatlah rapuh, sekalipun mereka seorang penggarap, jika organ dalam mereka hancur, mereka hanya akan mati, kecuali mereka memiliki cara yang luar biasa, sehingga akhir cerita Fusang sudah bisa diramalkan. Mengenai musuh-musuhnya, Yi Chen tidak pernah tahu apa artinya bersikap baik. Jika seseorang menghormati saya akan memberinya imbalan. Saya tidak akan menyinggung siapapun jika mereka tidak menyinggung perasaan saya, Yi Chen pasti akan memberantasnya. Fusang tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Yi Chen ketika dia berada di Xuanmen. Dia pikir dia bisa mendapatkan kembali posisinya setelah pulih, tetapi nasibnya bahkan lebih buruk. Faktanya, kekalahannya bukanlah hal yang tidak adil sama sekali, karena ketika dia berada di Xuanmen, tingkat kultivasi Yi Chen hanya pada tingkat jiwa kuasi semesta, tetapi sekarang dia benar-benar seorang kultivator tingkat Yu tingkat menengah. Aku tidak mau menyerah. Fusang memuntahkan darah merah dan mengucapkan kalimat ini pada saat yang bersamaan. Di kehidupan selanjutnya, tetaplah bersikap rendah hati. Dengan jentikan yang keras, Yi Chen mengusir tubuh Fusang. Tidak, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka hasilnya akan datang begitu cepat. Kedua tetua tertinggi dari Sekte Taiksu berteriak pada saat yang sama. Mereka menjatuhkan Fusang dalam sekejap dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyelamatkannya. Kematian. Pada saat ini, angin kencang datang dari belakang Yi Chen, dan Du Yipeng lah yang melancarkan serangan. Perisai kekuatan jiwa. Pikiran Yi Chen bergerak, dan perisai itu dengan cepat mengembun, membungkusnya dan melindunginya. Serangan Du Yipeng hanya meninggalkan retakan pada perisai itu. Ini tidak mungkin. Du Yipeng tidak dapat menerima hasil seperti itu dan segera berteriak. Du Yipeng merasa luar biasa bahwa pria yang sangat lemah di depannya beberapa bulan yang lalu sekarang dapat memblokir serangannya. Menghabisimu sekarang hanya akan mengotori tanganku. Yi Chen tersenyum dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak meledak. Boom! Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan perisai itu segera meledak, dan kekuatan yang sombong membuat Du Yipeng terlempar. Kekuatan sombong membuat Du Yipeng memuntahkan seteguk darah merah, dan Yi Chen bergegas keluar lagi dalam sekejap, dan memukul dantian Du Yipeng dengan pukulan dengan kekuatan yang menakutkan. Boom, terdengar suara tumpul, dan suara abnormal datang dari dantian Du Yipeng. Itu adalah suara jiwa binatang yang hancur. Fusang terbasmi dan Du Yipeng digulingkan. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama? Tidak, pencopotan monster super adalah pukulan yang sangat besar bagi suatu kekuatan. Anda harus tahu bahwa untuk mengembangkan monster super seperti itu, mereka telah menghabiskan banyak upaya, warna. Bocah keluarga Yi, aku, Duni, pasti akan menghabisimu di sini hari ini. Niat menghabisi yang gila melonjak, dan 3 kekuatan tersembunyi benar-benar marah. View tujuannya telah tercapai, Yi Chen tidak perlu membuang waktu di sini. Pada saat ini, dia segera menoleh dan berlari ke kejauhan, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Kemanapun kamu pergi, kami akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Kata-kata gila terdengar di kehampaan, dan kemudian Duni dan yang lainnya melambaikan tangan mereka, dan segera ada lebih dari selusin pembudidaya alam Yuhun dan lainnya, murid biasa, bertambah hingga ratusan orang mengejarnya bersama. Keluarga Mo juga mengejar mereka, dan kehadiran Yi Chen merupakan ancaman besar bagi mereka. Mereka ingin menghabisi Yi Chen sebelumnya, tetapi dia selalu melarikan diri.
Kali ini Yi Chen muncul kembali, menunjukkan kekuatan yang lebih besar, menghabisi monster super dan melumpuhkan monster lainnya. Hal ini membawa dampak visual yang besar bagi mereka. Tingkat pertumbuhan Yi Chen membuat mereka semua merasa sedikit takut, sehingga orang-orang dari tiga kekuatan tersembunyi bergegas maju untuk menghabisinya. Tingkat pertumbuhan seperti itu sungguh mengerikan. Para kultivator mengatakan hal ini pada saat yang sama, dan kemudian mereka segera mengikutinya, ingin melihat seperti apa nasib akhir Yi Chen. Kemana harus lari? Duni dan yang lainnya terbang di udara tanpa hambatan apapun, jadi mereka adalah yang tercepat. Di saat yang sama, mereka juga melepaskan serangan kekuatan jiwa selama penerbangan, mencoba mencegat Yi Chen. Lebih cepat lagi, Yi Chen menghindari serangan mereka lagi, dan pada saat yang sama suara ini terdengar di dalam hatinya, dan kecepatannya meningkat lagi. Akhirnya, setengah jam kemudian, dia sampai di tempat dia memasang susunan teleportasi, dan segera menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Pola susunan dengan cepat mengembun pada saat ini, membentuk pusaran teleportasi. Jangan biarkan dia lari. Ketika mereka melihat pusaran air, Duni dan yang lainnya segera tahu apa yang ingin dilakukan Yi Chen. Mereka segera meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian kelompok itu mempercepat sedikit. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Yi Chen langsung memasuki pusaran teleportasi. Wajah mereka langsung menjadi ganas, dan mereka dengan cepat menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat percaya diri dengan kultivasi mereka sendiri. Dengan alam jiwa kuasi eternal, mereka tidak perlu takut atau waspada terhadap seseorang di alam jiwa semesta. Boom! Ratusan pembudidaya dari tiga kekuatan besar yang tersembunyi juga memasuki pusaran teleportasi, dan kemudian semua energi dari susunan teleportasi dikonsumsi dan menghilang di udara. Mereka pergi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para penggarap yang hadir berhenti dan berkata, energi susunan teleportasi ini tidak terlalu besar. Tampaknya lokasi teleportasinya tidak terlalu jauh. Saya selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi nanti. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan segera mencarinya. Di mana pegunungan Boom berada, suara gemuruh datang dari tengah gunung. Susunan teleportasi diaktifkan lagi, dan kemudian sosok Yi Chen bergegas keluar dari sana. Aku kembali, teriak Yi Chen sekuat tenaga, lalu berbalik untuk melihat ke timur dan segera melihat Lei Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, api hitam jatuh dengan lemah ke tanah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Hal yang sama juga terjadi pada Lei Yan, yang sangat malu. Ada lubang besar di perut salamander, darah terus mengalir, dan tanah diwarnai merah. Fire Phoenix tidak jauh lebih baik, penuh memar, tapi masih terbang di kehampaan, menghindari serangan kura-kura naga purba. Seluruh pemandangan terlihat sangat tragis. Saat melihat pemandangan ini, Yi Chen merasa sedih, dia tidak menyangka Fire Phoenix dan yang lainnya begitu ulet. Kicauan pada saat ini, Phoenix api tidak dapat mengelak dan tersapu oleh ekor penyu naga purba. Tubuhnya yang besar menghantam tanah di kejauhan dengan keras, dan tulang-tulangnya tergeser, membuatnya sulit untuk bangun. Roar pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui kembalinya Yi Chen, wajah kesakitan mereka segera bersinar dengan kegembiraan, dan mereka juga mengeluarkan suara rengekan, seolah-olah untuk merayakan, mereka semua telah menyelesaikan tugas mereka. Raungan mata kura-kura naga kuno juga terfokus pada Yi Chen saat ini. Ketika ia berpikir bahwa Yi Chen berani kembali, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Ups, kekuatan kura-kura naga kuno tidak ada habisnya, tapi Yi Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kembali semua apinya. Roar meski begitu, Lian dan yang lainnya agak menolak, seolah ingin bertahan dan bertarung bersama Yi Chen. Hati Yi Chen langsung dipenuhi emosi. Pulihkan dengan tenang dan serahkan sisanya padaku. Lukamu tidak akan sia-sia. Yi Chen terkekeh pelan, lalu membanting kakinya ke tanah dan sampai ke sebuah batu besar. Pada saat ini, sosok Mo He dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar dari pusaran teleportasi. Mereka semua mengambang di kehampaan, dan ratusan pembudidaya dari tiga kekuatan besar yang tersembunyi juga tiba. Kura-kura naga kuno. Ketika mereka sampai di sini, mereka segera merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Mereka segera menoleh untuk melihat, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka kura-kura naga purba akan muncul di sini. Itu adalah monster tingkat raja yang menakutkan. Di mata mereka, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Jika mereka menemukannya, mereka hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka. Duni dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka melihat sekeliling dan segera menemukan bekas perkelahian di tanah. Mereka segera menatap Yi Chen dengan mata galak dan berkata, apakah kamu membawa kami ke sini karena kamu ingin melewatinya? Apakah kura-kura naga purba itu datang untuk berurusan dengan kita? Jahe masih tua dan panas, kamu bisa melihatnya sekilas. Senyum muncul di wajah Yi Chen, dia benar-benar kehilangan ekspresi gugupnya sekarang dan menjadi tenang dan tenang.
Apakah menurutmu kura-kura naga purba akan membantumu menghabisi kami? Mo He mencibir dan berkata. Meskipun kura-kura naga kuno juga menutupi 3 kekuatan tersembunyi dengan aura penuh niat menghabisinya bahkan lebih kuat ketika dilepaskan ke Yi Chen. Oleh karena itu, bahkan jika kura-kura naga kuno ingin menyerang, ia akan menyerang Yi Chen pertama. Kenapa tidak? Wajah Yi Chen penuh kelegaan saat ini. Hal tersulit telah dilakukan. Sekarang tinggal langkah terakhir, dan hasil akhirnya akan keluar. Penampilan percaya diri Yi Chen membuat Mo He dan yang lainnya mengerutkan kening. Mungkinkah Yi Chen benar-benar punya metode lain? Kalau tidak, bagaimana dia bisa terlihat begitu percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya? Mereka ada di sini. Pada saat ini, para pembudidaya sedang mengikuti. Salah satu dari mereka adalah para pembudidaya yang menyaksikan Yi Chen memprovokasi kura-kura naga kuno, sementara kelompok orang lainnya mengikuti dari lembah kematian jauh di luar pegunungan. Pada saat yang sama, mereka menemukan penyu naga purba untuk pertama kalinya, dan berkata dengan kaget, saya tidak menyangka penyu naga purba itu ada di sini. Pada saat yang sama, kedua kelompok kultivator juga sedang berkomunikasi dan segera mengetahui keseluruhan cerita. Saya pribadi memprovokasi penyu naga purba dan memprovokasi 3 kekuatan tersembunyi. Ternyata saya ingin memancing mereka semua ke sini. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Yi Chen? Kata para pembudidaya dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Yi Chen akan bertindak gila seperti itu, dan mereka juga sangat bingung dengan tujuannya. Apakah dia akan menciptakan 3 kekuatan tersembunyi dengan cara ini? Keluarga mau melukai serius Guru Yin Wei ketika mereka bertarung melawan kura-kura naga kuno. Hari ini saya ingin mencari keadilan bagi guru itu. Yi Chen bertatapan erat dengan Mo He dan berkata, Guru, mungkinkah Dekan Yin Wei adalah guru Yi Chen? Ketika mereka mendengar kata-kata ini, para kultivator sangat terkejut. Yin Wei terluka parah. Mungkinkah Tuan Moling melakukan hal yang begitu keji hari itu? Ternyata menurut informasi, lelaki tua Yin Wei itu menerima seorang murid, dan dia bertanya siapa orang itu, dan ternyata itu kamu. Saat mendengar kalimat ini, Mo He mencibir, lalu berkata hari itu, kepala keluarga dan Yin Wei kami bertarung bersama melawan penyu naga purba. Kami semua adalah rekan seperjuangan. Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Jangan memfitnah kami sesuka hati, bocah nakal. Jika masalah ini benar-benar menyebar, itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Mo, jadi dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Apapun yang terjadi hari ini, kamu akan membayar harga yang mahal. Niat menghabisi yang mengerikan memenuhi udara di sekitar tubuh Yi Chen. Anak muda dari keluarga Yi, jika kamu menghabisiku, monster dari klan Taiksu, aku secara pribadi akan mengambil nyawamu hari ini. Pada saat ini, penatua tertinggi dari klan Taiksu melepaskan niat menghabisi yang kuat dan berteriak dengan keras. Aku, Duni, di sini hari ini. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Duni juga berteriak dengan marah saat ini, dan 6 alam jiwa kuasi semesta yang hadir melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Kura-kura naga kuno sepertinya ingin menghabisi Yi Chen terlebih dahulu, jadi niat menghabisinya sepenuhnya terfokus pada Yi Chen. Sekarang Yi Chen sepenuhnya menjadi sasaran serangan semua orang. Monster kuno tingkat raja, 6 ahli alam jiwa kuasi kosmik, dan lebih dari selusin ahli alam jiwa kosmik. Tampaknya Yi Chen tidak akan lolos dari kematian hari ini, terlintas rasa kasihan. Sebelum melakukan hal-hal tersebut, dia pasti sudah memikirkan hasil seperti itu, namun dia tetap melakukannya tanpa rasa takut. Dari sini kita bisa melihat keberanian dan keberaniannya. Ya, dan dia masih sangat muda. Jika dia benar-benar dewasa, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Para kultivator mulai berbicara saat ini, dan kemudian berbalik untuk melihat milik Xiang Yi mata berkilat kagum. Mari kita akhiri hari ini, ayolah. Yi Chen menyipitkan matanya seperti mata yang tajam dan berteriak dengan marah. Raungan penyu naga purba memimpin, dan energi tirani bergetar di kepalanya. Tanah tempat Yi Chen segera bergetar, dan tanah mengembun menjadi belenggu, dengan kuat melumpuhkannya. Penyu naga purba sangat cerdas dan mengetahui bahwa Mo He dan yang lainnya ingin menghabisi Yi Chen terlebih dahulu, sehingga ia langsung mengerahkan energinya untuk menahan Yi Chen terlebih dahulu, sehingga ia tidak dapat melarikan diri. Bunuh. Pasti akan ada pertempuran besar dengan kura-kura naga purba nanti, tapi untuk saat ini semua orang memiliki target serangan yang sama, jadi Mo He dan yang lainnya mengerahkan kekuatan jiwa mereka saat ini untuk melancarkan serangan. Boom datang dari 6 aliran kekuatan jiwa yang dilepaskan dari alam jiwa kuasi eternal. Itu sangat kuat, dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan pertempuran. Dalam situasi saat ini, jika Yi Chen terkena, kemungkinan besar dia akan terbasmi, mereka langsung menghabisi. Pertandingan resmi dimulai. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh 4 alam jiwa kuasi semesta pada saat yang sama sangat kuat,
dan mereka tidak menahan sama sekali dan menggunakan serangan terkuat. Yi Chen, yang sekarang terikat, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Para kultivator yang menonton sudah membayangkan adegan kematian tragis Yi Chen di pikiran mereka. Jika kita bisa tumbuh dewasa, umat manusia kita akan memiliki orang kuat lainnya. Sayang sekali dia akan mati di sini hari ini, mereka semua merasa sangat menyesal. Para penggarap dari tiga kekuatan tersembunyi semuanya mencibir pada saat ini, dan mata mereka penuh keganasan ketika mereka melihat ke arah Yi Chen. Seni transformasi. Ketika tiga energi hendak mengenai dia, Yi Chen berteriak dengan marah. Retak. Tulangnya berubah saat ini, dan ukuran Yi Chen mulai menyusut. Segera, belenggu kura-kura naga kuno dilonggarkan, dan Yi Chen dibebaskan dari pengekangannya. Inilah keajaiban seni transformasi. Yi Chen tidak hanya dapat mengubah penampilannya, tetapi juga menyesuaikan bentuk tubuhnya. Hei, tidak ada gunanya tinggal di sini. Yi Chen menunjukkan sosoknya dan segera bergegas ke kejauhan. Boom menyusul, dan semua serangan Mohe mendarat di belenggu tersebut. Belenggu yang dipadatkan oleh kura-kura naga kuno itu hancur, dan lubang yang dalam segera muncul. Dia menghindari semua itu. Saat melihat pemandangan ini, para kultivator yang hadir merasa tidak percaya dan berkata. Wajah Mohe dan yang lainnya berubah suram. 6 alam jiwa kuasi eternal mengambil tindakan pada saat yang sama, ditambah kura-kura naga kuno, tetapi mereka masih tidak bisa menghadapi Yi Chen, yang membuat wajah mereka terlihat sangat jelek. Begitu banyak orang dari tiga kekuatan tersembunyi datang hari ini waktunya untuk bermain bagus. Cahaya tajam berkedip di mata Yi Chen, dan semangat juang yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Apakah kalian menyimpan rencana cadangan? Setelah melihat ekspresi percaya dirinya, para kultivator yang hadir menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yi Chen. Jika dia tidak memiliki rencana cadangan, dia tidak akan pernah begitu percaya diri dalam situasi seperti ini. Nikmati hadiah yang kuberikan padamu. Yi Chen dengan cepat merentangkan tangannya, dan kekuatan jiwanya terbakar seperti kekuatan jiwa. Bas! Pada saat ini, seluruh pegunungan bergetar hebat, dan kemudian formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah, menutupi seluruh pegunungan. Itu sangat misterius dan kuat, dan aura misterius memenuhi udara dan bumi. Benar-benar ada rencana cadangan. Ketika mereka melihat pola formasi itu, Mohe dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun tidak satupun dari mereka adalah penilai sihir, garis-garis itu saling terkait, dan mereka sebenarnya memiliki kekuatan langit dan bumi yang dikombinasikan dengan jalan, dan memberinya perasaan berdebar-debar. Dari sini, dapat dinilai bahwa susunan teleportasi itu adalah Yi ukiran Chen sangat kuat. Saya hadir ketika Dekan Yinwei mengambil tindakan melawan penyu naga kuno. Dia awalnya menggambar formasi dewa terjebak Tongtian yang tidak lengkap, yang sangat kuat. Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi di depannya persis sama, dan itu masih merupakan formasi lengkap, artinya, ini adalah susunan dewa terperangkap Tongtian yang lengkap. Benar-benar tidak salah lagi. Saya juga ada di sana saat itu. Formasi sihir yang tersisa dari zaman kuno sangat menakutkan. Saya tidak menyangka Yi Chen memiliki formasi dewa terperangkap Tongtian yang lengkap. Para kultivator yang menonton dari kejauhan memiliki keterkejutan di mata mereka. Ada juga banyak penilai sihir di antara mereka. Mata mereka semua terfokus pada Yi Chen dengan mata serakah. Hanya penilai sihir yang mengetahui nilai dari arai dewa yang terjebak Tongtian. Jika mereka dapat memilikinya, kekuatan mereka akan meningkat pesat jika mereka menggambarkan arai dewa yang terjebak Tongtian. Pada saat ini, Mohe dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kartu truf Yi Chen adalah seperti ini juga melengkapi formasi sihir. Raungan kura-kura naga kuno juga meraung pada saat ini. Itu adalah raungan yang tidak nyaman. Saat Yinwei melawannya hari itu, dia menggunakan formasi dewa yang terperangkap Tongtian. Dan pada saat kritis, Yinwei juga meledakkan formasi dewa terjebak Tongtian. Fluktuasi yang mengerikan secara langsung mengejutkannya hingga terluka parah, sehingga aura yang dikeluarkan oleh formasi saat ini mengingatkannya pada situasi aslinya. Arai dewa terjebak Tongtian ini bukan hanya arai jebakan sederhana. Saat ini, saya telah mengintegrasikan semua efek tidak langsung pada lingkaran sihir untuk mengubah arai dewa terjebak Tongtian. Anda akan dapat melihat kekuatan sebenarnya nanti. Sebuah suara penuh ketidakpedulian meledak di udara, dan kemudian Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa dengan cepat mengalir di sepanjang meridian di bawah kendalinya. Formasi ilahi yang terjebak Tian-Tian, aktifkan. Yi Chen tiba-tiba menginjak tanah dan berteriak dengan marah. Kemudian dia menginjak tanah, dan suara tumpul keluar, dan kekuatan jiwanya disuntikkan ke dalam pola formasi. Boom formasi kuno diaktifkan sepenuhnya pada saat ini, cahaya menyilaukan berkedip, dan kekuatan jiwa langsung memenuhi semua lini. Ups, pola susunan itu dipadatkan menjadi pelat melingkar, dan pola Warcraft langsung mengembun di tengahnya.
8 pancaran cahaya boom membubung langsung ke langit dan dimasukkan ke dalam awan gelap di langit, menerangi lingkungan yang redup, seluruh pemandangan tampak sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, aura kuno memenuhi langit dan bumi, membuat manusia gemetar. Hentikan dia. Formasinya belum sepenuhnya diaktifkan, tapi memiliki aura berbahaya dengan Mohe, jadi mereka segera berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melancarkan serangan. Ups! Ratusan kultivator dengan kekuatan tersembunyi juga menyerang pada saat yang sama. Kekuatan jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Yi Chen dengan aura kematian. Dengan begitu banyak orang yang menyerang, bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasi eternal pun akan diserang saat ini. Imperial, menghadapi begitu banyak serangan, Yi Chen hanya tersenyum lembut dan membentuk segel. Boom! Pada saat ini, suara tumpul datang dari formasi dewa yang terperangkap Tongtian, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, menghalangi tubuh Yi Chen, memadatkan perisai, dan semua serangan segera diblokir. Boom adalah dampak yang memekakkan telinga, dan perisai yang dipadatkan oleh formasi dewa yang terperangkap Tongtian hancur. Serangan mereka juga menghilang di udara, dan angin kencang yang mengguncang sekeliling tidak terpengaruh sama sekali. Formasi ilahi tidur Tongtian itu sangat menakutkan. Itu benar-benar memblokir serangan begitu banyak orang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir membuka mata lebar-lebar dan merasa tidak dapat dipercaya. Mereka tidak menyangka formasi ilahi tidur Tongtian akan menjadi seperti itu menakutkan. Formasi ilahi akan memiliki kekuatan seperti itu. Tuan, Anda tidak punya banyak waktu. Jika Anda mengendalikan formasi dewa terjebak Tongtian, kekuatan jiwa di tubuh Anda akan sangat terkuras, jadi kita harus melakukannya dengan cepat. Monster kecil itu paling tahu situasi Yi Chen, dan kemudian itu mengingatkannya saat ini. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu tubuhnya bergetar, dan pola formasi segera melonjak keluar, membungkus tubuh Yi Chen, dan membawanya melonjak ke langit, ke puncak formasi dewa terjebak Tongtian. Pertempuran terakhir, hari ini adalah waktu bagimu untuk membayar harganya. Teriakan marah Yi Chen bergema di antara langit dan bumi. Bunuh. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Yi Chen memimpin. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwa formasi dewa perangkap Tongtian melonjak dengan ganas, mengembunkan telapak tangan besar yang penuh garis, dan menamparkan ratusan pembudidaya di masa lalu. Tidak, cepat dan bertahan. Energi menakutkan membuat mereka merasa putus asa. Mereka berteriak pada saat yang sama, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama untuk memadatkan dinding kekuatan jiwa, berharap untuk mencegat energi Yi Chen. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan energi Yi Chen langsung menghancurkan dinding jiwa mereka. Kecuali selusin pembudidaya alam Yuhun yang terluka parah ketika mereka terbang terbalik, yang lainnya hancur berkeping-keping. Apa? Formasi dewa terjebak Tongtian sebenarnya bisa menyerang secara aktif. Dari sudut pandang ini bukan lagi sekedar formasi terperangkap, tapi formasi ofensif dan defensif. Yi Chen sebenarnya mengubah formasi kuno. Ada banyak penilai sihir luar biasa yang menyaksikan dari zaman kuno. Ketika mereka melihat serangan dari formasi dewa terjebak kuno, mereka membuka mata lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Sangat tidak mungkin untuk mengubah suatu formasi, karena setiap garis memiliki fungsi khusus masing-masing. Jika satu garis terpotong, seluruh formasi tidak akan dapat digunakan. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, tidak mungkin untuk mengubah formasi ini sepenuhnya mustahil. Bahkan tokoh tingkat master itu tidak dapat melakukan ini, tetapi Yi Chen melakukannya, dan transformasi diberikan kepada formasi kuno. Ini membuat mereka sangat ngeri, dan mata mereka ketika melihat Yi Chen penuh dengan kerumitan. Pada saat ini, para kultivator yang dikenal sebagai penilai sihir jenius pasti akan terdiam karena malu ketika melihat pemandangan ini. Orang lain mungkin tidak dapat mengubah formasi setelah berlatih selama ratusan tahun, tetapi seorang pemuda benar-benar dapat melakukannya. Disinilah kita, formasi kuno telah diubah, formasi dewa terjebak Tongtian. Yang lebih menakutkan adalah transformasi total. Ia dapat diserang dan dipertahankan. Kekuatan formasi dewa terjebak Tongtian menjadi 2 kali lipat. Buku surgawi dapat mempraktikkan semua aturan. Tanpa bantuan buku surgawi, Yi Chen tidak akan mampu mengubah formasi dewa yang terjebak Tongtian. Tentu saja, orang lain tidak mengetahui keberadaan buku surgawi. Giliranmu selanjutnya. Yi Chen menatap Mohe dan yang lainnya dan mendengus dingin. Mohe dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka akan ditipu oleh seorang pemuda, dan langsung berkata dengan galak mengontrol formasi dewa yang terperangkap Tongtian membutuhkan banyak kekuatan jiwa, jadi menurutku kamu tidak bisa terus mengontrol formasi tersebut. Tidak akan lama. Formasi ini akan gagal setelah sekian lama, dan kemudian itu akan menjadi kematianmu. Selama aku menghabisi kalian semua sebelum kekuatan jiwaku habis. Setelah Yi Chen meneriakkan kata-kata ini, dia tidak membuang waktu dan segera membentuk segel dengan tangannya lagi. Boom! Kekuatan formasi dewa terjebak Tongtian tidak ada habisnya,
dan ia mengembunkan lengannya yang seperti langit dan menyerang Mo He dan yang lainnya. Bunuh! Energinya sangat menakutkan sehingga Mo He dan yang lainnya tidak berani menggunakannya terlalu banyak. Pada saat ini, mereka berteriak dengan marah dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melancarkan serangan waktu dengan suara angin menderu. Boom! Pada saat terjadi benturan, ruang tersebut runtuh dan energinya meledak seperti kembang api. Dua energi menakutkan bertabrakan pada saat yang sama, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Selusin pembudidaya alam Yuhun di kejauhan yang baru saja terluka dikirim terbang lagi dan terluka parah. Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan di alam jiwa semesta. Mereka memuntahkan seteguk darah dan menatap Yi Chen dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa lingkaran sihir yang dipadatkan oleh Yi Chen benar-benar bisa melawan 6 ahli alam jiwa kuasa universe pada saat yang sama. Saya pikir alam jiwa kuasi eternal sangat kuat, tetapi ternyata hanya level ini. Sekarang giliran saya untuk menyerang. Bibir Yi Chen melengkung. Ketika dia mengatakan ini, pikirannya bergerak, dan pola formasi segera memadat. Dia mengulurkan telapak tangan besar dan menyerang para pembudidaya alam Yuhun itu. Sasaran serangannya sekarang bukanlah para penggarap di alam jiwa kuasi semesta, tetapi para penggarap di alam jiwa alam semesta. Itu adalah tulang punggung dari 3 kekuatan tersembunyi. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk menghabisi mereka yang berada di alam jiwa kuasi eternal, tetapi tidak ada cara untuk menghabisi mereka dalam waktu singkat, jadi Yi Chen memilih untuk menghabisi alam jiwa semesta ini terlebih dahulu. Jangan pikirkan itu. 6 alam jiwa kuasi semesta bereaksi dengan sangat cepat. Mereka melintas dan segera mendatangi orang-orang di alam jiwa alam semesta. Pada saat yang sama, mereka mencubit mantranya alam jiwa alam semesta pada saat yang sama, tembok pertahanan terbentuk. Boom menyusul, serangan Yi Chen mendarat di atasnya, dan suara memekakkan telinga keluar. Dinding kekuatan jiwa hanya memiliki beberapa retakan, tetapi tidak pecah. 6 alam jiwa kuasi abadi bahkan dapat bertarung melawan alam jiwa abadi bersama-sama, jadi tidak mengherankan jika memblokir serangan Yi Chen. Yi Chen juga mengharapkan ini, tetapi ada senyuman di wajahnya. Bisakah kamu mempertahankan alam Yuhun seperti ini di masa depan? Dengan kami di sini, kamu tidak dapat menyakiti mereka bahkan sehelai rambut pun. Ketika semua kekuatan jiwamu habis, kamu akan mati. Duni berteriak dengan dingin. Benarkah? Suara Yi Chen masih tenang, lalu di belakang Duni dan yang lainnya, teriakan keluar di saat yang bersamaan. Jangan basmi aku. Ekspresi mereka berubah drastis. Duni dan yang lainnya menoleh untuk melihat pada saat yang sama dan menemukan bahwa formasi di belakang selusin orang Yu Hunjing telah memadatkan selusin tombak tajam, yang menembus tubuh para pemain Yu Hunjing dan mengenai jantung mereka. Ini, tak satu pun dari mereka bisa diselamatkan. Hasil seperti itu membuat wajah Duni sangat jelek. 10 alam Yuhun adalah tulang punggung kekuatan mereka. Di depan begitu banyak alam jiwa kuasi semesta, hasil pencekikan lebih dari selusin alam jiwa alam semesta sangat mengejutkan. Faktanya, itu juga kesalahan Duni yang salah perhitungan. Formasi dewa terperangkap yang mencapai langit ini adalah serangan dari 4 arah tanpa titik buta. Yi Chen dapat melancarkan serangan ke segala arah, jadi dia secara alami dapat mengendalikan pembunuhan mereka. Lebih dari selusin orang dari alam Yuhun meninggal seperti ini. Para pembudidaya yang menonton dari kejauhan tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Dalam pandangan mereka, alam Yuhun adalah eksistensi yang tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat, namun mati di hadapan mereka tanpa kemampuan untuk melawan membawa dampak yang besar bagi mereka. Apa perbedaan antara kucing dan guk-guk? Pada saat yang sama, di sini, seseorang juga dapat melihat kekuatan mengerikan dari kendali Yi Chen atas formasi ilahi yang terjebak di surga. Selanjutnya giliranmu. Tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuh Yi Chen. Dia harus bergegas dan tidak membuang waktu, jadi dia berteriak dengan marah dan menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib lagi. Boom! Lingkaran sihir mengeluarkan suara tumpul, dan kemudian cahaya menyilaukan muncul. Formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengembun menjadi binatang besar dari langit, dan menabrak Duni dan yang lainnya. Basmi aku di alam jiwa semesta, nak, kamu harus membayarnya. Duni dan yang lainnya berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kemudian melancarkan serangan. 6 alam jiwa kuasi alam semesta bekerja sama untuk menghadapi Yi Chen, dan pertempuran itu langsung diperbesar. Akibat dari pertempuran boom sangat menakutkan. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh pegunungan bergetar. Para pembudidaya berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini, dan mereka tidak dapat tenang. 6 alam jiwa kuasi eternal bergabung pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Yi Chen, mereka hanya bisa seri. Dalam pertempuran hari ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Yi Chen ditakdirkan untuk mengguncang 4 wilayah utama lagi. Raungan penyu naga kuno juga melancarkan serangan pada saat ini, kekuatan ibel tingkat Raja Kuno ditampilkan sepenuhnya.
Ia mengangkat kaki depannya seperti langit, menghancurkan kehampaan dan membombardir Yi Chen. Kekuatannya tidak sebaik periode puncaknya, tetapi serangan saat ini masih sangat mendominasi, bahkan alam jiwa kuasi dimensi sulit menandinginya. Baru saja memblokir serangan 6 alam jiwa kuasi eternal, Yi Chen tidak menyangka bahwa penyu naga kuno juga akan memasuki pertempuran saat ini depannya. Boom menyusul, serangan kura-kura naga kuno jatuh ke perisai, dan pertahanan perisai yang terkondensasi dengan tergesa-gesa berkurang drastis. Perisai itu hancur dalam sekejap, dan pecahan energi yang menakutkan menyapu ke arah Yi Chen dengan angin kencang dia secara langsung. Wosh! Tubuh itu dengan cepat terbang mundur, dan bekas darah tumpah dari sudut mulut Yi Chen. Dia mencubit formula ajaibnya, dan pola formasi memadat lagi, menangkapnya dan menghilangkan kekuatan kejut. Pada saat yang sama, kita berhadapan dengan monster tingkat Raja Kuno dan 6 alam jiwa abadi kuasi. Bahkan ahli alam jiwa abadi puncak yang sebenarnya akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihatnya dan tidak akan menghadapi mereka secara langsung. Monster kecil itu mengerutkan keningnya dengan erat. Pada saat ini, ia sangat khawatir dengan situasi Yi Chen dan berkata, "Tuan, gunakan saja gerakan terakhir dan ledakkan mereka hingga berkeping-keping. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang." Menyeka darah dari sudut mulutnya, Yi Chen mengangguk. Penyu naga purba mengambil tindakan bersama. Bukan kamu yang mengambil tindakan. Sekarang kamu akan mati dengan patuh dan membiarkan tubuhmu tetap utuh, kata Mo He dan yang lainnya dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Tidak pasti siapa yang akan menghabisi siapa. Awalnya aku tidak ingin menggunakan trik ini, tapi kamu memintanya. Yi Chen bergeming dalam sekejap, dia bergegas keluar dari formasi dan keluar. Apa yang ingin dia lakukan? Ketika mereka melihat pemandangan ini, Mo He dan yang lainnya merasakan firasat buruk di hati mereka, dan mata kura-kura naga kuno juga bersinar dengan cahaya merah darah. Formasi ilahi yang terjebak Tongtian, pimpin. Yi Chen mencubit formula ajaibnya. Pada saat ini, formasi ilahi yang terjebak Tongtian mulai bergetar, dan kekuatan langit dan bumi memenuhi udara nafas yang keras. Bas di bawah kendali Yi Chen, formasi dewa yang terjebak surgawi mulai berkembang dan menjadi tidak stabil. Artinya, itu adalah awal dari peledakan formasi. Di antara para pembudidaya yang menonton dari kejauhan, banyak yang merupakan penilai sihir. Mereka segera melihat apa yang ingin dilakukan Yi Chen dan segera berteriak. Kembali ke tanah pembantaian naga, Dekan Yin Wei meledakkan formasi dewa perangkap Tongtian yang tidak lengkap, tetapi kekuatan yang menakutkan masih membuat orang gemetar ketika memikirkannya, tetapi Yi Chen adalah formasi dewa perangkap Tongtian yang lengkap. Jika susunannya diledakkan, kemungkinan bahkan alam jiwa abadi untuk bertahan hidup sangatlah rendah. Ada kengerian di mata para pembudidaya tersebut. Menurut pendapat mereka, pendekatan ini terlalu gila, karena meskipun formasi tersebut diledakkan dan Mo He serta yang lainnya terbunuh, Yi Chen sendiri juga akan terpengaruh musuh dan menderita 800 kerugian. Cepat dan menjauh dari sini. Pada saat yang sama, para kultivator yang menonton dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan melarikan diri. Kamu sebenarnya ingin meledakkan formasi, hentikan dia secepatnya. Setelah mengetahui niat Yi Chen, Mo He dan yang lainnya bergegas maju dengan kemarahan di mata mereka, dengan kecepatan yang sangat cepat. Om penyu naga purba juga meraung saat ini. Ia sudah merasakan kekuatan ledakan formasi dewa yang terperangkap Tongtian, jadi tentu saja ia tidak ingin Yi Chen berhasil untuk menghancurkan formasi dan pergi. Sudah terlambat. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan dia memanfaatkan kecepatannya untuk segera melarikan diri dari pegunungan sambil berteriak dengan marah meledak. Suara gemuruh bergema di pegunungan, diikuti oleh sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari pegunungan. Formasi dewa yang terjebak di Tongtian segera diledakkan, dan seluruh pegunungan bergetar. Tidak, diiringi teriakan marah Mo He dan yang lainnya, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka perlahan bergetar. Karena fluktuasi energi dampaknya sangat besar, pemandangan yang dilihat para penggarap saat ini seperti gerakan lambat. Energi menyebar perlahan, segala sesuatu yang dilaluinya hancur, dan pegunungan dianggap datar, ruangnya hancur, angin kencang bertiup, dan debu serta pasir di langit bergolak, menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Meskipun para penggarap yang datang untuk menonton semuanya melarikan diri, energi dampaknya sangat mengerikan sehingga mereka semua terlempar dan terluka parah. Beberapa penggarap lebih beruntung, dan mereka semua melarikan diri ke tempat yang aman. Apakah itu dihancurkan seperti ini? Dia melihat ke arah lokasi pegunungan. Itu penuh dengan energi kekerasan, dan energi tumbukan yang mengerikan masih ada di dalamnya. Jika dia masuk sekarang, bahkan alam Yuhun akan dicekik oleh yang kuat angin. Ibel gila dari wilayah timur, julukan ini sesuai dengan gaya aktingnya. Dia tidak mempertimbangkan semuanya sama sekali. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada penatua Mo He dan yang lainnya, dan apakah Yi Chen akan mati, kali ini. Inilah jawaban yang ingin diketahui semua praktisi. Pada saat ini,
Suara batuk terdengar dari kejauhan, dan sosok yang dikenalnya perlahan berdiri. Ternyata itu adalah Yi Chen sendiri. Dia belum mati, dia lari. Ketika mereka mengenalinya, para penggarap berkata dengan wajah ngeri. Meskipun dia belum mati, Yi Chen juga terluka parah. Wajahnya pucat dan cuek, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mungkin jatuh kapan saja pikiran. Saat formasi Dewa Perangkap Tongtian diledakkan, dampaknya sangat mengerikan. Tidak hanya dapat melukai musuh, tetapi juga mengancam nyawanya sendiri. Oleh karena itu, tindakan Yi Chen benar-benar gila. Itu adalah tindakan putus asa. Untungnya, dia tidak terluka parah. Semua kekuatan jiwa telah habis. Tuan, ayo segera mencari tempat untuk memulihkan diri. Kata monster kecil itu, sangat khawatir dengan keadaan Yi Chen saat ini. Tunggu sebentar, menurutku mereka tidak akan dibasmi dengan mudah. Yi Chen terbatuk 2 kali, mengeluarkan darah merah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia memutar telapak tangan kanannya, dan batu penyembuh serta batu jiwa muncul di antara telapak tangannya. Dengan gerakan pikirannya, Yi Chen mulai menyerap energi yang terkandung di dalamnya sepotong pasir menutupi langit. Debu di langit berangsur-angsur menjadi sunyi, dan tanah kosong muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua pembudidaya tidak bisa menahan nafas, dan mata mereka menatap ke arah Yi Chen. Kekuatan ledakan formasi Dewa Terjebak Tongtian begitu mengerikan hingga langsung meratakan pegunungan hingga rata dengan tanah, dan seluruh dunia masih dipenuhi dengan energi yang membuat jantung berdebar-debar. Apakah Penatua Mohe dan kura-kura naga purba sudah mati? Para pembudidaya mulai berdiskusi saat ini. Raungan pada saat ini, suara gemuruh memenuhi udara dari langit dan bumi, dan kemudian tanah mulai bergetar, dan sosok kura-kura naga purba bergegas keluar dari dasar datar. Benar saja, dia belum mati. Setelah melihat sosok kura-kura naga purba, Yi Chen mengepalkan tinjunya. Namun, meski belum mati, penyu naga purba tersebut juga mengalami luka berat saat ini. Ia sudah terluka dan menjadi semakin lemah sekarang. Ada retakan pada cangkang penyu besar, dan sisik di tubuhnya terkoyak, dan darah merah cerah merembes keluar dari lukanya dan menetes ke tanah. Begitu keluar, ia melihat Yi Chen. Raungan lemah datang dari dadanya. Ia telah mencapai batasnya saat ini. Mata merah darah yang tersisa menatap Yi Chen dengan erat, seolah ingin untuk menghabisinya. Beberapa teriakan marah terdengar, dan 6 sosok yang sangat malu dengan cepat naik ke langit. Pada saat itu, mereka semua mengeluarkan darah merah. Itu adalah 6 orang Mohe, dan tidak satupun dari mereka yang mati luka yang sangat serius, dan nafasnya sangat berantakan. Anak muda dari keluarga Yi, kamu harus mati dengan baik. Kata-kata kejam keluar dari mulut mereka, dan mata mereka menatap tajam ke arah Yi Chen, tetapi mereka tidak menyerang karena mereka sudah berada pada batasnya saat ini. Kamu ingin menghabisiku hanya karena keadaanmu saat ini. Menurutku kamu menderita demensia, kan? Yi Chen membalas tanpa bersikap sopan sama sekali. Sekarang anak dari keluarga Yi itu berada di akhir permainannya. Jika ada di antara kalian yang menghabisinya, kami akan memberimu hadiah yang sangat besar dan memperkenalkanmu kepada keluarga Mo dan menjadi tamu mereka. Memang benar, menurut keadaan mereka saat ini, tidak ada cara untuk melancarkan serangan, tapi wajah Mohe sedikit menjadi gelap dan dia meneriakkan kata-kata ini secara langsung. Dia ingin mengelabui penonton untuk menghabisi Yi Chen, yang mana itu sangat kejam. Jumlah penonton setidaknya puluhan ribu. Jika kekuatan sihir benar-benar menyerang, situasi Yi Chen akan sangat berbahaya. Jika ada yang menghabisinya, aku juga akan memperkenalkanmu pada keluarga Du dan menjadikanmu murid keluarga Du. Sekte Taiksu kami juga bersedia memperkenalkan Anda, tetapi prasyaratnya adalah menghabisinya. Sekte Taiksu dan Duni juga berbicara satu demi satu, membuat para pembudidaya yang menonton sangat bersemangat. Dalam pandangan mereka, kekuatan tersembunyi adalah keberadaan yang menyendiri dan tidak dapat diganggu-gugat yang mengontrol sumber kehidupan dari 4 domain utama. Jika mereka dapat bergabung, bahkan jika mereka hanya menyapu bersihnya, status mereka tidak akan sebanding dengan kultivator lainnya, jadi sekarang mereka sangat bersemangat. Lihat, tatapan Siang Yi Chen juga penuh dengan keganasan. Di bawah dorongan mereka, Yi Chen percaya bahwa pasti akan ada para kultivator yang akan tergerak. Dia telah mencapai batasnya sekarang dan tidak dapat mengatasi para kultivator biasa itu. Tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama. Apa yang harus dilakukan tuannya sekarang? Mendengar ini, Yi Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih berdiri diam dan berkata jika kamu ingin mendapatkan hadiahnya, kamu bisa langsung datang. Meskipun kamu bisa menghabisiku, aku akan menyeret kalian semua untuk dikuburkan bersama Anda. Kalimat ini mengejutkan para pembudidaya yang siap bergerak. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian kata-kata Yi Chen. Mereka percaya bahwa jika Yi Chen benar-benar memilih untuk mati bersama dan meledakkan jiwa binatang, mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Pada saat ini,
Para pembudidaya yang awalnya ingin menyerang terkejut, dan mereka semua berdiri di sana tanpa melancarkan serangan. Meskipun kita hanya bisa mengejutkan mereka untuk sementara, itu tidak akan menjadi solusi untuk waktu yang lama. Yi Chen mengerutkan kening. Faktanya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang, tetapi dia tidak mau pergi seperti ini. Raungan penyu naga purba juga berada di ujung panahnya, ia ingin menghabisi Yi Chen, tetapi ada begitu banyak pembudidaya di sini. Jika ia tetap di sini, pada akhirnya ia hanya akan dibasmi oleh para pembudidaya itu, jadi begitulah memilih untuk pergi, segera melarikan diri menuju Laut Cina Selatan. Pelaku yang menyebabkan guruku meledakkan formasi Dewa Terjebak Tongtian, menurutmu apakah kamu masih bisa melarikan diri hari ini? Yi Chen tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah meneriakkan kata-kata ini, dia berlari ke depan dengan angin kencang. Yi Chen juga berada di akhir kekuatannya. Apakah dia masih ingin menghabisi kura-kura naga kuno itu? Setelah melihat tindakannya, para pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Jika Yi Chen masih di puncaknya, saya yakin dia masih bisa menghabisi kura-kura naga purba di akhir Qiangnu. Tapi sekarang mereka telah memasuki zona lemah, jadi menurut mereka, sangat mustahil bagi Yi Chen untuk menghabisi yang kuno kura-kura naga. Roar merasakan gerakan Yi Chen, dan kura-kura naga kuno itu menoleh saat ini dan meraung ke arah Yi Chen, seolah memperingatkannya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu sekarang? Yi Chen menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya naik ke langit dengan suara angin bersiul tangannya, dan gelombang energi melonjak dari tubuhnya. Itulah fluktuasi dari keterampilan rahasia. Apa yang ingin dilakukan Yi Chen? Setelah merasakan kekuatan-kekuatan jiwa Yi Chen, wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan keterkejutan. Keterampilan rahasia jiwa bergetar ke segala arah. Di bawah tatapan ngeri semua kultivator, Yi Chen meneriakkan kata-kata seperti itu. Boom pada saat ini, suara memekakkan telinga datang dari jiwa binatangnya, cahaya keemasan berkedip di jiwa binatangnya, dan kekuatan isap yang mengerikan menyebar ke segala arah. Wash di bawah daya tarik hisapan itu, kekuatan jiwa dalam radius 100 mil ditarik, dipadatkan menjadi bola, dan dengan cepat diaduk, semua kotoran yang terkandung di dalamnya secara otomatis dihilangkan, dan kemudian masuk ke dalam jiwa binatang Yi Chen. Jumlah kekuatan jiwa dalam boom sangat besar. Kekuatan jiwa Yi Chen langsung dipulihkan menjadi setengahnya, dan itu sangat murni. Apa? Itu adalah keterampilan rahasia yang dipraktikkan Yi Hong, orang pertama dari generasi muda ratusan tahun yang lalu. Setelah menggunakannya, kekuatan jiwanya langsung pulih sebesar 50%. Saya tidak menyangka Yi Chen juga akan mempraktikkannya. Di antara para kultivator yang hadir, ada banyak orang yang berpengetahuan luas. Mereka segera menilai jenis teknik rahasia apa yang digunakan Yi Chen dan berkata dengan kaget. Pada saat yang sama, mereka semua senang bahwa mereka tidak mengambil tindakan terhadap Yi Chen sekarang. Jika tidak, mereka akan mati dengan kematian yang sangat buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Duni dan yang lainnya tidak menyangka Yi Chen akan memiliki rencana cadangan seperti itu, dan wajah mereka menjadi gelap saat ini. Aum kura-kura naga kuno juga mengaum dengan sangat tidak nyaman. Yi Chen memiliki kekuatan jiwa, tetapi kekuatannya sudah habis, jadi situasinya sekarang sangat buruk. Jika kamu menyakiti guruku, kamu harus membayar mahal. Mati. Tubuh Yi Chen mendarat dengan cepat, dan tangannya terentang seperti elang. Esensi magma, keluar. Sebuah teriakan terdengar, dan detik berikutnya, api panas berwarna-warni melonjak di sepanjang meridian Yi Chen, dan ruang itu terbakar dan terpelintir, yang sangat menakutkan. Kura-kura naga purba, yang aumannya telah mencapai puncaknya, meraung gelisah saat melihat esensi magma. Mata merah darahnya bersinar ketakutan. Bunuh. Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika dia meneriakkan kata-kata ini, dia segera mengatupkan kedua tangannya. Esensi magma yang menakutkan melonjak menuju kura-kura naga kuno dengan suara siulan angin, dan api yang mengerikan menyapunya. Aum magma berwarna-warni membakar segalanya. Penyu naga purba tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, ia hanyalah seekor domba yang akan disembelih monster tingkat tinggi, dan jeritannya yang melengking mengguncang dunia Ayo. Cangkang penyu yang semula retak mulai pecah lapis demi lapis di bawah pembakaran sari magma. Sisik dan daging di tubuhnya terbakar hitam, dan daging serta darahnya berangsur-angsur mengering, langit dan bumi bergetar karena ukurannya yang sangat besar. Para pembudidaya yang hadir memandang segala sesuatu di depan mereka dengan mata ngeri, yang memiliki dampak visual yang sangat besar pada mereka. Raungan penyu naga purba tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ia akan mati di sini. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan, dengan nada keengganan dan rasa malu. Boom pada saat yang sama, kepalanya meledak secara otomatis, dan cahaya putih dengan cepat naik ke langit, mencoba melarikan diri. Itulah jiwa binatang dari kura-kura naga purba. Setelah melihat benda putih itu, monster kecil itu langsung berteriak. Jika dibakar, hanya akan ada kematian,
dan jiwa binatang juga akan terbang menjadi abu, sehingga penyu naga purba memilih untuk membiarkan jiwa binatang itu melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Yi Chen tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat melonjak, menutupi jiwa binatang itu dan menariknya langsung. Ini adalah jiwa binatang tingkat Raja Kuno. Yi Chen bagaimana bisa begitu mudah membiarkannya lolos dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Selanjutnya giliranmu. Perlahan menoleh untuk melihat Mo He dan yang lainnya, suara dingin Yi Chen bergema di antara langit dan bumi. 890.